Difitnah selingkuh dengan pria lain oleh ibu mertua hingga aku dicerai suami. Ternyata justru suamiku yang selingkuh. Mereka sengaja memfitnahku agar punya alasan cerai dan menikah dengan pelakor itu. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Mentari pagi menyusup lembut dari celah gorden, membelai wajah Tiara yang terlelap di samping Rama. Udara Jakarta yang selalu riuh, pagi itu terasa damai di apartemen mereka. Aroma kopi yang baru diseduh dan roti panggang yang mulai tercium dari dapur adalah melodi pembuka hari yang selalu Tiara nikmati. Rama, suaminya, masih terlelap pulas, napasnya teratur. Senyum kecil tersungging di bibir Tiara. 3 tahun pernikahan mereka terasa bagai dongeng yang baru saja dimulai. Tiara dan Rama adalah pasangan yang banyak diidamkan. Rama, seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar, memiliki karir yang cemerlang. Wajahnya tampan, dengan sorot mata yang teduh dan senyum menawan yang selalu berhasil meluluhkan hati Tiara. Ia protektif, perhatian, dan selalu punya cara untuk membuat Tiara merasa dicintai dan aman. Bagi Tiara, Rama adalah segalanya, jangkar di tengah badai kehidupannya. Tiara sendiri adalah seorang desainer grafis lepas yang cukup sukses. Pekerjaannya memungkinkannya fleksibel. Seringkali ia bisa bekerja dari rumah, mengisi hari-harinya dengan kreativitas dan passion. Ia suka menata apartemen mereka agar selalu nyaman, memasak hidangan favorit Rama, dan memastikan setiap sudut rumah mencerminkan kehangatan. Hubungan mereka terasa seimbang, saling mengisi dan mendukung. Obrolan malam mereka di sofa ruang tamu, ditemani secangkir teh hangat, seringkali menjadi sesi curhat terpanjang, berbagi tawa dan kadang keluh kesah tentang hari yang berlalu. Hubungan Tiara dengan ibu mertuanya, Bu Lastri, awalnya terbilang baik. Bu Lastri adalah wanita paruh baya yang elegan, selalu mengenakan batik sutra atau kebaya yang anggun. Senyumnya ramah, dan di awal pernikahan Tiara, Bu Lastri kerap memuji Tiara di depan Rama. Rama beruntung mendapatkan kamu, Tiara. Kamu cantik, mandiri, dan pintar memasak. Puji Bu Lastri suatu ketika saat mereka makan malam di rumahnya. Tiara merasa diterima sepenuhnya dalam keluarga Rama. Rama adalah anak tunggal, sehingga Bu Lastri memang sangat menyayangi Rama, dan Tiara berusaha keras untuk menjadi menantu yang baik. Ia sering membawakan kue-kue buatan sendiri saat berkunjung, membantu Bu Lastri di dapur, atau sekadar menemaninya berbelanja. Kehidupan rumah tangga mereka nyaris sempurna. Rutinitas pagi yang tenang, makan malam romantis di akhir pekan, liburan singkat keluar kota setiap beberapa bulan sekali. Rama selalu meluangkan waktu untuk Tiara, meskipun jadwalnya padat. Ia akan membawakan bunga mawar merah tanpa alasan, atau mengirimkan pesan singkat manis di tengah hari. Tiara merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Ia percaya bahwa cinta mereka, dibangun di atas pondasi kepercayaan dan saling pengertian, tidak akan goyah oleh apapun. Namun, belakangan ini, Tiara mulai merasakan sedikit perubahan. Perubahan yang sangat halus, hampir tidak kasat mata, sehingga ia sering menepisnya sebagai perasaannya saja. Bu Lastri mulai sering menelepon Rama di malam hari, lebih sering dari biasanya. Tiara juga sesekali menangkap tatapan aneh dari Bu Lastri saat mereka berkumpul keluarga. Tatapan yang tidak lagi sehangat dulu, melainkan sedikit lebih intens, seolah sedang menilai atau mencari sesuatu. Tiara mencoba tidak memikirkannya, menganggapnya hanya kekhawatiran seorang ibu mertua terhadap anak tunggalnya. Namun, bisikan kecil di sudut hatinya mulai muncul. Bisikan yang mengatakan bahwa harmoni yang mereka rasakan mungkin tidak sesempurna kelihatannya. Perubahan itu, meskipun awalnya halus, perlahan mulai terasa lebih nyata dan menusuk. Tiara mulai memperhatikan pola-pola kecil yang sebelumnya ia abaikan, menganggapnya hanya sebagai kebiasaan atau kekhawatiran wajar seorang ibu. Namun, kini ia menyadari, ada benang merah dari semua kejanggalan itu. Telepon dari Bu Lastri untuk Rama tidak lagi hanya di malam hari, saat mereka berdua sudah bersantai. Frekuensinya meningkat drastis, merambah ke jam kerja Rama yang seharusnya padat. Bahkan di akhir pekan ketika mereka sedang merencanakan kencan atau sekadar bermalas-malasan di apartemen. Tiara kerap mendengar Rama menjawab telepon sambil menjauh sedikit, kadang ke balkon atau ke kamar mandi,
seolah ingin menciptakan ruang privasi. Nada bicara Bu Lastri di telepon terdengar lebih serius, seringkali berbisik-bisik, dan entah mengapa, setiap kali telepon itu berakhir, Rama akan kembali dengan ekspresi yang sedikit berbeda, lebih tegang, atau kadang terlihat lesu. Ia selalu beralasan, urusan pekerjaan, sayang, atau, ibu cuma tanya kabar, biasa saja. Tapi Tiara merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Instingnya berteriak, bahwa, urusan pekerjaan, atau, sekadar kabar, tidak akan membuat Rama harus berbisik-bisik seperti itu. Suatu sore yang cerah, Tiara sedang asyik merancang logo untuk klien barunya. Matanya fokus pada layar monitor, jemarinya lincah menari di atas mouse. Ponselnya yang tergeletak di meja kopi berdering nyaring. Itu nomor tidak dikenal, dengan kode area yang bukan dari Jakarta. Tiara sempat ragu, khawatir itu panggilan promosi yang mengganggu, namun akhirnya mengangkatnya. Ternyata, itu adalah seorang kurir yang mengonfirmasi alamat pengiriman paket ke apartemen mereka. "Baik, Pak, saya tunggu," ujar Tiara, lalu mengakhiri panggilan dan meletakkan ponselnya kembali. Tak lama setelah itu, Bu Lastri yang kebetulan sedang berkunjung, tiba-tiba masuk ruang tamu dari arah dapur. Ia membawa nampan berisi potongan buah, namun matanya langsung tertuju pada ponsel Tiara di meja kopi. "Siapa yang menelepon, Tiara?" tanyanya tanpa basa-basi, suaranya sedikit lebih tinggi dan menusuk dari biasanya. Tiara terkesiap, terkejut dengan nada interogasi yang mendadak itu. "Oh, itu kurir, Bu. Mengonfirmasi pengiriman paket saya," jawab Tiara, berusaha tersenyum ramah meskipun ia merasakan gelombang ketidaknyamanan. Bu Lastri tidak langsung percaya. Ia meletakkan nampan buah di meja, lalu melangkah mendekat, seolah ingin memastikan Tiara tidak berbohong. Matanya menyelidik, menatap ponsel Tiara lekat-lekat seolah benda itu menyimpan rahasia besar. Lalu beralih menatap wajah Tiara dengan ekspresi datar. "Paket apa lagi? Bukankah kamu baru saja belanja online minggu lalu?" tanyanya lagi, dengan nada yang sama penuh selidik, seperti seorang detektif yang sedang menginterogasi tersangka. "Hanya perlengkapan desain grafis, Bu. Ada stylus baru yang saya butuhkan untuk proyek ini," jelas Tiara, merasa semakin tidak nyaman dengan interogasi mendadak ini. Ia berusaha keras menjaga nada bicaranya agar tetap tenang. Kejadian itu membuat Tiara merasa sedikit terusik. Mengapa Bu Lastri begitu penasaran dan mencurigai hal sekecil itu? Ini bukan pertama kalinya ia merasa diawasi. Beberapa kali, saat Tiara sedang sibuk dengan pekerjaannya di laptop, ia akan mengangkat kepala dan mendapati Bu Lastri berdiri di ambang pintu, menatapnya tanpa ekspresi, seperti patung, lalu segera membuang muka seolah tidak terjadi apa-apa dan pura-pura memeriksa tanaman hias di pojok ruangan. Kecurigaan itu semakin menguat ketika suatu pagi, setelah Bu Lastri bermalam di apartemen mereka, Tiara menemukan laci meja kerjanya sedikit terbuka. Ia yakin semalam ia sudah menutupnya rapat-rapat, bahkan mengunci laci berisi dokumen penting. Di dalamnya, ada beberapa dokumen pribadi seperti sertifikat pernikahan mereka, fotokopi identitas, dan juga sebuah flash disk berisi portofolio desainnya yang bersifat rahasia klien. Tidak ada yang hilang, tetapi rasa tidak nyaman itu tetap ada. Siapa yang berani-beraninya membuka laci pribadinya? Ia sempat berpikir untuk bertanya pada Rama, tapi ia mengurungkan niatnya. Ia tidak ingin memicu pertengkaran atau membuat Rama merasa ia tidak mempercayainya. Ia hanya bisa menghela napas, mencoba menyingkirkan pikiran buruk dari benaknya. Sikap Bu Lastri yang mulai aneh ini juga diikuti dengan perubahan dalam percakapan mereka. Dulu, Bu Lastri sering bertanya tentang pekerjaan Tiara, tentang rencana liburan mereka, atau sekadar gosip ringan seputar keluarga. Kini, pertanyaannya mulai mengarah pada hal-hal yang lebih pribadi dan sensitif, seringkali disertai nada yang terselubung. "Tiara, akhir-akhir ini Rama sering pulang larut malam, ya?" tanya Bu Lastri suatu kali, saat mereka sedang minum teh di dapur. Suaranya terdengar lembut namun penuh arti. "Kamu tidak pernah curiga? Anak muda sekarang, banyak godaan di luar sana." Tiara mengerutkan kening, bingung dengan arah pembicaraan ini. "Tidak, Bu. Rama memang sedang banyak proyek besar. Saya paham dan dia selalu mengabari kalau pulang telat." Tiara mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan Bu Lastri bahwa semua baik-baik saja. Bu Lastri hanya bergumam pelan, "Oh, begitu." Tapi tatapan matanya seolah mengatakan, "Aku tidak percaya," atau bahkan lebih buruk, "Aku tahu ada sesuatu yang lain." Di lain waktu,
Bu Lastri juga pernah bertanya dengan nada santai namun tatapan tajam. Kamu ada kenalan pria baru, Tiara? Dulu kamu sering cerita teman-teman priamu banyak, dari kuliah, dari kantor lama. Tiara kaget. Ia merasa disergap. Tidak ada, Bu. Saya hanya fokus pada Rama dan pekerjaan saya. Teman-teman lama juga jarang saya hubungi, paling hanya lewat grup chat saja. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu, yang semakin sering dilontarkan dengan nada menyindir atau menyelidik, membuat Tiara mulai merasa terpojok. Ia merasa ada niat tersembunyi di balik sikap Bu Lastri, seolah ibu mertuanya sedang membangun sebuah narasi di kepalanya. Hatinya mulai diselimuti kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Rama, di sisi lain, tampak tidak menyadari perubahan ini atau mungkin pura-pura tidak menyadarinya. Ia selalu membela ibunya jika Tiara mencoba mengutarakan perasaannya. Ibu hanya perhatian. Sayang, wajar saja dia ingin tahu tentang kita. Ibu kan cuma punya Rama, kata Rama, menenangkan Tiara. Namun entah mengapa, kata-katanya tidak lagi sepenuhnya menenangkan. Ada celah kecil yang mulai terbentuk di dinding kepercayaan Tiara terhadap Rama. Tiara mulai merasa seperti ada jaring tak kasat mata yang perlahan-lahan melingkari dirinya. Dianyam oleh seseorang yang seharusnya menjadi sekutunya dan bagian dari keluarganya. Kehangatan rumah tangga yang dulu ia rasakan kini terasa sedikit dingin, diwarnai oleh tatapan curiga dan pertanyaan-pertanyaan menjebak dari ibu mertuanya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, namun firasat buruk itu semakin kuat menghantui benaknya, seolah awan gelap mulai berkumpul di atas rumah tangganya yang dulu cerah. Kegelisahan yang dirasakan Tiara bukan lagi sekadar bisikan halus di benaknya. Kini, ia sudah menjadi melodi sumbang yang mengganggu setiap detak jantungnya. Sebuah simfoni ketidaknyamanan yang terus-menerus dimainkan oleh sang ibu mertua. Sikap Bu Lastri semakin kentara, tidak lagi terselubung oleh senyum ramah atau pujian palsu. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu bernada selidik kini berubah menjadi pernyataan-pernyataan tersirat yang menyudutkan, menyerang langsung harga diri dan kesetiaan Tiara. Suatu malam, saat Tiara sedang menyiapkan makan malam favorit Rama, semur daging sapi dengan kentang, Bu Lastri yang kebetulan menginap, menghampiri dapur. Ia tidak membantu, melainkan berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen dengan kedua tangan terlipat di dada. Posturnya terlihat anggun namun kaku, dan matanya menatap Tiara yang sedang mengiris sayuran dengan sorot sulit diartikan. Sebuah campuran antara penilaian, kecurigaan, dan sedikit kepuasan tersembunyi. Tiara, panggil Bu Lastri, nadanya lebih dingin dan tajam dari biasanya, menusuk ke dalam pendengaran Tiara. Saya perhatikan kamu sekarang sering sekali di rumah. Ya, dulu kamu rajin sekali ke kafe, bertemu klien, bahkan sesekali hangout dengan teman-teman lamamu. Ramai sekali jadwalmu. Tiara menghentikan aktivitasnya. Pisau sayur terhenti di udara, di atas talenan yang basah. Ia menoleh, merasa aneh dengan arah pembicaraan ini, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menyelimuti dapur. Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya memang lebih banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan dari rumah. Klien lebih suka rapat online dan pengiriman desain bisa lewat email saja. Jawab Tiara, berusaha tersenyum ramah meskipun ia merasakan alarm bahaya berdering di benaknya. Bu Lastri hanya mengangguk pelan. Tapi senyum tipis yang tersungging di bibirnya tidak sampai ke matanya. Itu adalah senyum mengejek yang terlihat sangat dibuat-buat. Oh, begitu. Saya kira kamu sudah tidak punya teman lagi. Atau, jangan-jangan kamu sekarang lebih suka bertemu di tempat tersembunyi. Nada suaranya bergeser drastis. Ada intonasi mengejek yang terselip jelas di sana, sengaja ditekan pada kata tersembunyi. Jantung Tiara berdegup kencang, memukul-mukul dadanya dengan irama tak beraturan. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini, dan darahnya terasa mendidih. Maksud ibu apa? Tanyanya. Suaranya sedikit bergetar, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ketenangannya agar tidak terpancing emosi. Bu Lastri mengangkat bahu acuh tak acuh. Ekspresinya pura-pura polos. Tidak ada maksud apa-apa. Hanya bertanya. Zaman sekarang kan banyak godaan. Apalagi kalau suami sibuk, istri jadi kesepian. Bisa saja mencari pelampiasan di luar sana, ya kan? Kalimat terakhir itu diucapkan dengan volume yang cukup keras. Jelas sekali ditujukan bukan hanya untuk Tiara, tetapi juga untuk Rama yang saat itu sedang berada di ruang keluarga. Mungkin bisa mendengar samar-samar. Tiara menelan ludah pahit. Ia merasa seperti baru saja ditampar, bukan dengan tangan, melainkan dengan kata-kata beracun.
Tuduhan terselubung ini terlalu jelas, terlalu telanjang. Ia ingin membantah, berteriak bahwa ia tidak seperti itu, bahwa ia selalu setia, tapi Bu Lastri sudah berbalik dan berjalan pergi dengan langkah tenang, meninggalkan Tiara dalam keheningan dapur yang menyesakan dan rasa sakit yang mulai menggerogoti jiwanya. Perasaan terhina dan marah bercampur aduk, membakar ulu hatinya. Malam itu, setelah makan malam yang canggung dan penuh keheningan, Tiara memberanikan diri menceritakan apa yang baru saja terjadi pada Rama. "Mas, ibu bicara yang aneh-aneh padaku," mulai Tiara, duduk di samping Rama yang sedang melepas sepatu kerjanya di ruang tengah. "Dia bilang aku mungkin mencari pelampiasan karena Mas sibuk. Dia seperti menuduhku berselingkuh." Rama menghela napas, terdengar berat dan lelah, namun bukan karena simpati pada Tiara. "Sudahlah, sayang, ibu itu kan sudah tua. Pikirannya suka kemana-mana. Mungkin dia cuma khawatir berlebihan. Jangan diambil hati," katanya, sambil meraih tangan Tiara, menggenggamnya sekilas. Namun, Tiara merasakan genggaman itu tidak sekuat dan setenang biasanya. Ada keraguan, bahkan sedikit keengganan, di sana. Jemarinya terasa kaku, tidak lagi memberikan kehangatan yang dulu selalu ia rasakan. "Tapi, Mas, ini bukan yang pertama kali. Belakangan ini ibu sering bertanya hal-hal yang mencurigakan. Dia bahkan pernah bilang aku ada kenalan pria baru. Dia seolah ingin mencari-cari kesalahanku," lanjut Tiara, suaranya syarat kekhawatiran dan keputusasaan. Ia memohon pengertian dari suaminya, berharap Rama akan menjadi bentengnya. Rama bangkit berdiri tiba-tiba, gesturnya menunjukkan ketidaksabaran. Wajahnya mengeras. "Tiara, kamu ini kenapa sih? Ibu itu ibuku. Mana mungkin dia berniat jahat padamu? Dia hanya ingin yang terbaik untuk rumah tangga kita. Kamu ini terlalu sensitif." Nada suara Rama meninggi, ada sedikit kejengkelan dan frustrasi di sana. "Lagi pula, kamu kan tahu ibu sangat menyayangiku. Mungkin dia hanya tidak ingin aku kecewa, atau melihatku disakiti. Dia hanya peduli." Tiara terdiam, membeku di tempatnya. Kata-kata Rama terasa seperti tamparan kedua, bahkan lebih menyakitkan dari tuduhan Bu Lastri. Rama tidak hanya tidak membelanya, tetapi justru menyalahkan Tiara karena terlalu sensitif dan mencurigai niat ibunya. Rama seolah sudah memilih pihak, dan pihak itu jelas bukan Tiara. Ada celah yang semakin lebar tercipta di antara mereka, celah yang tak terlihat namun terasa sangat dingin dan hampa. Kepercayaan Tiara pada Rama mulai terkikis, lapis demi lapis, seperti tanah yang terkikis erosi. Ia merasa sendirian dan teralienasi di rumah tangganya sendiri, menghadapi serangan-serangan verbal dari ibu mertuanya dan sikap abai dari suaminya. Sikap Rama yang berubah ini juga membuat Tiara semakin gelisah dan bingung. Dulu, Rama selalu menjadi pendengar yang baik, selalu ada untuknya. Kini, ia mudah sekali mengalihkan pembicaraan, atau bahkan menyudahi pertengkaran kecil dengan pergi ke kamar tamu dan mengunci diri. Ia sering menghabiskan waktu lebih banyak di luar, dengan alasan pekerjaan yang tak ada habisnya. Jika di rumah, ia akan fokus pada ponselnya, terkadang tersenyum sendiri saat melihat layar, seolah menghindar dari Tiara. Malam-malam yang dulu diisi dengan obrolan hangat, tawa, dan sentuhan mesra, kini digantikan oleh keheningan yang dingin, suara ketikan dari laptop Tiara dan sesekali dering notifikasi dari ponsel Rama. Tiara merasa Rama semakin menjauh, seolah ada dinding tak kasat mata yang tiba-tiba muncul di antara mereka, tebal dan tak tertembus. Benih-benih keretakan itu kini tumbuh subur, ditabur oleh kecurigaan Bu Lastri yang tanpa henti dan dipupuk oleh sikap Rama yang semakin acuh tak acuh, bahkan menyudutkan Tiara. Tiara mulai merasakan bahwa rumah tangga yang dulu ia anggap sebagai surga dan pelabuhan aman, kini perlahan berubah menjadi sangkar yang menyesakan, di mana ia merasa terperangkap, sendirian menghadapi tuduhan tak berdasar, dan kehilangan sosok pelindung yang seharusnya ada di sisinya. Ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan Bu Lastri dan mengapa Rama seolah tunduk padanya. Tapi ia tahu bahwa kebahagiaannya sedang dalam bahaya besar, terancam oleh badai yang belum ia pahami sepenuhnya. Hari itu, Jakarta sedang dalam puncak kemacetannya yang legendaris. Udara terasa gerah dan penuh polusi, membuat napas terasa sesak. Tiara baru saja menyelesaikan pertemuan dengan klien di sebuah kantor modern di bilangan Sudirman. Proyek kali ini cukup besar dan menguras energi, melibatkan revisi desain yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya terasa pegal, pikirannya penat.
Ia memutuskan untuk sedikit bersantai, mencari jeda dari hiruk-pikuk kota, sebelum akhirnya pulang ke apartemennya. Sambil menunggu taksi online yang tak kunjung tiba, aplikasi di ponselnya terus menunjukkan angka estimasi waktu kedatangan yang terus mundur. Tiara mencari tempat bernaung dari teriknya matahari siang. Matanya tertumbuk pada sebuah kafe kecil bergaya vintage yang tampak nyaman dan asri di seberang jalan, terselip di antara deretan toko-toko modern. Pelang kayu bertuliskan, "Kopi klasik," dengan desain sederhana menarik perhatiannya. "Ah, secangkir latte dingin sepertinya ide bagus," pikirnya, membayangkan kesejukan es kopi membasahi tenggorokannya. Ia menyeberang jalan dengan hati-hati, lalu memasuki kafe itu. Aroma kopi yang semerbak, campuran antara espresso dan roast-bean yang baru digiling, langsung menyambutnya. Diikuti alunan musik jazz yang menenangkan dari speaker pojok ruangan, menciptakan suasana yang kontras dengan kebisingan di luar. Tiara memilih meja kecil dekat jendela, di mana cahaya matahari masuk dengan hangat. Ia mengeluarkan tabletnya, berniat mengecek email pekerjaan yang mungkin masuk, atau sekadar berselancar di media sosial sambil menunggu minumannya. Baru saja ia membuka aplikasi e-reader di tabletnya, sebuah suara familiar menginterupsi ketenangan. "Tiara? Tiara Adhisti?" Tiara mendongak, sedikit terkejut. Di depannya berdiri seorang pria dengan senyum lebar yang ramah, rambut sedikit gondrong yang diikat longgar, dan tatapan mata yang hangat. Butuh beberapa detik bagi Tiara untuk memproses dan mengenalinya. Rio Baskara, teman lamanya saat kuliah dulu. Mereka berasal dari jurusan yang berbeda, Tiara dari desain komunikasi visual dan Rio dari ilmu komputer, namun sering bertemu dan akrab di organisasi pers mahasiswa kampus. Mereka cukup sering mengerjakan tugas kelompok bersama, berbagi ide, bahkan pernah mengikuti lomba desain poster. Namun, setelah lulus, kesibukan masing-masing membuat komunikasi mereka terputus, hanya sesekali berinteraksi di media sosial. "Rio, ya ampun, ini beneran kamu?" seru Tiara, kaget sekaligus senang bercampur aduk. Wajahnya berseri-seri. "Sudah lama sekali. Apa kabar?" Rio menarik kursi di depan Tiara tanpa ragu. Gestur spontan seorang teman lama yang merasa nyaman dan tidak sungkan. "Baik-baik. Kamu sendiri gimana?" "Wah, makin cantik saja nih, Tiara. Kok bisa ada di sini?" tanyanya sambil tersenyum lebar. Mereka pun larut dalam obrolan nostalgia yang hangat dan menyenangkan. Dari mulai cerita dosen yang aneh dan nyentrik, kenangan masa ospek yang penuh kekonyolan, hingga perjalanan karir masing-masing yang penuh liku. Rio ternyata sekarang bekerja di sebuah startup teknologi yang sedang naik daun, tak jauh dari lokasi kafe itu. Mereka berbagi cerita tentang pekerjaan, tantangan hidup di kota besar, dan sedikit tentang kehidupan pribadi. Tiara menceritakan singkat tentang pernikahannya dengan Rama, bagaimana mereka bertemu, dan kebahagiaan yang ia rasakan. Sementara Rio bercerita tentang kesibukannya mengejar karir, target-target ambisius perusahaannya, dan statusnya yang masih single karena fokus pada pekerjaan. Percakapan mereka sangatlah polos dan profesional. Layaknya dua rekan kerja atau teman lama yang sedang bertukar kabar. Tidak ada obrolan yang aneh-aneh, apalagi mengarah ke hal-hal pribadi yang terlalu dalam atau romantis. Mereka hanya dua orang teman lama yang tak sengaja bertemu di tempat umum, menikmati obrolan ringan yang sesekali diselingi tawa renyah, dan bernostalgia tentang masa lalu. Tiara merasa senang bisa bertemu Rio lagi. Rasanya seperti menemukan bagian dari masa lalunya yang menyenangkan. "Wah, sudah hampir 1 jam kita ngobrol," seru Rio tiba-tiba, melirik jam tangannya yang elegan. "Aku ada meeting penting sebentar lagi, harus buru-buru. Tapi senang banget bisa ketemu kamu lagi, Tiara. Semoga kita bisa ketemu lagi, ya? Kapan-kapan kita lanjut ngobrol. Siapa tahu ada proyek yang bisa dikerjasamakan." "Iya, aku juga senang banget ketemu kamu, Rio. Hati-hati di jalannya," balas Tiara tulus. Rio tersenyum, mengangguk, lalu pamit dan melambaikan tangan sebelum beranjak cepat meninggalkan kafe. Tiara tersenyum kecil, merasa segar setelah obrolan ringan dengan teman lamanya. Ia kembali menyeruput latenya, sebelum akhirnya taksi online-nya tiba dan ia bergegas pulang. Tiara sama sekali tidak tahu bahwa di sudut lain kafe itu, tersembunyi di balik deretan rak buku antik dan sebuah tanaman besar, sepasang mata tajam sedang mengawasi mereka. Mata itu milik seorang wanita muda yang tampak biasa saja, namun tatapannya penuh fokus.
Ia memegang ponselnya dengan hati-hati, kameranya terarah pada meja Tiara dan Rio. Sebuah kamera ponsel yang senyap mencuri beberapa jepretan, menangkap momen ketika Rio menarik kursi dan duduk di depan Tiara, saat mereka tertawa ringan, saat Tiara tersenyum lebar pada Rio, dan ketika Rio melambaikan tangan perpisahan. Potongan-potongan visual itu, yang diambil dari sudut pandang tertentu dan tanpa konteks, dapat dengan mudah dimanipulasi menjadi narasi yang berbeda, narasi yang penuh kecurigaan dan kesalahpahaman. Tiara sama sekali tidak menduga bahwa pertemuan tak sengaja yang polos itu, obrolan ringan dengan teman lama, akan menjadi awal dari badai yang akan menghancurkan kebahagiaan dan kehidupannya. Tiara pulang ke apartemennya dengan langkah ringan, hati yang terasa lapang. Pertemuan dengan Rio benar-benar menjadi penyegar di tengah rutinitasnya yang kadang terasa monoton. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya saat ia mengeluarkan kunci dan membuka pintu apartemen. Namun, senyum itu seketika sirna, menguap ditelan oleh hawa dingin yang menyambutnya. Suasana di dalam apartemen terasa berat dan mencekam, seperti badai yang sudah berkumpul dan siap menerjang tanpa aba-aba. Di ruang tamu, Rama sudah duduk di sofa tunggal favoritnya. Punggungnya tegak kaku, seperti patung marmer. Wajahnya mengeras, garis rahangnya tegas, dan tatapannya kosong. Namun ada bara kemarahan yang membara dan dipendam dalam-dalam di matanya yang menatap lurus ke arah Tiara begitu ia melangkah masuk. Di sebelahnya, Bu Lastri duduk dengan raut wajah prihatin yang dibuat-buat, penuh kesedihan palsu. Namun mata sipitnya memancarkan kilatan kepuasan yang tersembunyi, nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Tangannya menggenggam secangkir teh herbal yang mengepulkan asap tipis, seolah ia baru saja menyaksikan sebuah drama yang paling menyedihkan di muka bumi. "Dari mana saja kamu, Tiara?" Suara Rama terdengar dingin, tajam, dan menusuk ke dalam ulu hati Tiara. Bukan pertanyaan seorang suami yang khawatir akan keberadaan istrinya, melainkan tuduhan seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Tiara terkejut, jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan gelombang ketidaknyamanan yang kuat. "Aku baru pulang dari kafe, Mas. Tadi habis bertemu klien di Sudirman, lalu mampir sebentar sambil menunggu taksi online yang susah sekali datang," jawabnya, berusaha menjaga nada bicaranya tetap tenang dan menjelaskan apa adanya, meski instingnya berteriak ada yang sangat tidak beres. "Kafe?" Bu Lastri mendengus. Suaranya syarat ejekan dan sindiran yang menusuk. Ia meletakkan cangkirnya dengan hentakan kecil yang disengaja. "Kafe mana yang kamu maksud, Tiara? Yang kamu datangi dengan pria lain itu? Yang kamu tertawa-tawa bersamanya seolah dunia milik berdua?" Darah Tiara berdesir dingin, mengalir deras ke seluruh tubuh. Ia menatap Bu Lastri dengan tidak percaya. Napasnya tercekat. "Apa maksud ibu? Aku tidak bertemu siapa-siapa selain Rio, teman lama kuliahku. Itu pun tidak sengaja bertemu, Bu. Kami hanya mengobrol sebentar saja." "Tidak sengaja." Rama tiba-tiba bangkit berdiri dari sofa, tubuhnya yang tinggi dan tegap menjulang di hadapan Tiara, menciptakan bayangan mengancam di lantai. Raut wajahnya kini penuh amarah yang meledak-ledak. Ia melemparkan beberapa lembar foto ke meja kopi di antara mereka dengan gerakan kasar. Foto-foto itu berhamburan, berserakan, memperlihatkan Tiara sedang berbicara dengan Rio. Ada satu foto di mana Rio tersenyum lebar sambil memegang cangkir kopi, seolah bersulang dengan Tiara, dan Tiara membalasnya dengan senyum. Foto lain menunjukkan Tiara dan Rio tertawa bersama. Momen yang polos namun terlihat intim dalam bidikan kamera. Dan yang paling mematikan, sebuah foto di mana Rio melambaikan tangan saat pamit, diambil dari sudut yang seolah-olah Rio sedang meraih tangan Tiara, atau bahkan menggenggamnya. Potongan-potongan gambar itu, tanpa konteks yang sebenarnya, terlihat sangat meyakinkan sebagai bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan. "Jelaskan ini, Tiara. Jelaskan," bentak Rama. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan, bergetar karena emosi yang tampaknya tulus, namun Tiara tahu itu palsu. Nada suaranya kini penuh kekecewaan yang dipalsukan, bercampur dengan amarah yang direkayasa dengan sempurna. "Apa ini? Kamu bilang cuma bertemu klien? Ini teman kuliahmu? Kenapa harus berdua di kafe seperti itu? Kenapa tidak jujur saja dan mengaku?" Tiara meraih foto-foto itu dengan tangan gemetar, jemarinya terasa dingin. Matanya membelalak tak percaya. Ini memang Rio. Tapi cara pengambilan gambarnya, sudut pandangnya yang menipu, semua terlihat begitu salah. Ia langsung menyadari ini adalah jebakan, sebuah skenario yang telah disusun rapi.
Mas, ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Dia Rio, teman lamaku. Kami hanya kebetulan bertemu. Mas, kami hanya mengobrol sebentar. Tidak lebih. Tidak ada apa-apa di antara kami. Ia menatap Rama, mencoba mencari setitik kepercayaan di mata suaminya. Setitik keraguan yang mungkin bisa ia manfaatkan untuk menjelaskan. Namun, Rama menatapnya dengan tatapan kosong, dingin, dan hampa. Seolah Tiara adalah orang asing yang baru ia kenal dan telah mengkhianatinya dengan cara paling keji. Tidak ada jejak cinta, pengertian, atau kepercayaan di sana. Bu Lastri, yang sejak tadi hanya dia mengamati dengan senyum tipis di bibirnya, tiba-tiba angkat bicara dengan nada dramatis yang berlebihan, seolah sedang berakting di panggung sandiwara. Alasan? Kamu pikir kami bodoh, Tiara? Kamu pikir Rama akan percaya dengan bualanmu itu? Foto ini jelas menunjukkan kemesraan. Senyummu itu, tatapanmu itu, apalagi yang mau kamu sangkal? Bukti sudah berbicara. Suara Bu Lastri meninggi, penuh kemarahan yang seolah-olah tulus, diselingi nada putus asa. Ia bahkan mengusap sudut matanya. Terlihat seperti ibu yang benar-benar tersakiti dan terhianati. Anakku Rama selama ini bekerja keras siang malam untukmu, membahagiakanmu, memenuhi semua keinginanmu, tapi ini balasannya. Kamu sudah menghancurkan rumah tangga anakku, menghancurkan hati Rama yang tulus. Tiara menoleh ke arah Rama sekali lagi, memohon pembelaan, sebuah isyarat kecil bahwa ia tidak sendirian. Mas, kamu kenal aku kan? Aku tidak mungkin melakukan ini. Ini semua salah paham. Mas, aku bersumpah. Tapi Rama hanya diam, membisu. Ia tidak membela Tiara sedikit pun. Ia bahkan tidak menatap Tiara. Tubuhnya tegang, seolah ia adalah boneka yang digerakkan oleh tali tak terlihat, patuh pada skenario yang sudah disiapkan. Tatapan matanya kosong, seolah ia sudah mengambil keputusan final. Seolah semua kebersamaan mereka selama ini, semua kenangan manis, tidak berarti apa-apa sama sekali. Ada keraguan yang menggerogoti Tiara dari dalam. Apakah Rama tidak mempercayainya sama sekali? Atau, yang lebih menakutkan lagi, apakah Rama memang menginginkan semua ini terjadi? Malam itu, Rama tak berbicara sepatah kata pun pada Tiara. Tanpa mengucapkan selamat tinggal atau penjelasan, ia mengambil selimut dan bantal dari kamar utama, lalu berjalan lurus menuju kamar tamu. Suara kunci diputar terdengar jelas, mengakhiri semua harapan Tiara untuk menjelaskan kebenaran atau sekadar mendengar Rama bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia ditinggalkan sendirian di ruang tamu yang dingin, dikelilingi oleh foto-foto yang menuduhnya, dan hati yang hancur berkeping-keping menjadi serpihan tak berbentuk. Badai itu, yang Tiara rasakan mendekat selama berminggu-minggu, kini telah meledak, menghancurkan segalanya dengan kekuatan yang luar biasa. Ini adalah awal dari mimpi buruk yang paling mengerikan dalam hidupnya. Sebuah kenyataan yang lebih pahit dari apapun yang pernah ia bayangkan. Malam berlalu dalam kesunyian yang mencekam dan menusuk. Tiara tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Setiap kali ia berusaha terlelap, wajah Rama yang dingin dan penuh tuduhan, serta mata Bu Lastri yang memancarkan kemenangan tersembunyi, terbayang jelas di benaknya, menghantuinya tanpa henti. Pagi datang membawa kelelahan fisik dan batin yang mendalam, tubuhnya terasa remuk redam. Aroma kopi yang baru diseduh dan roti panggang yang dulu menjadi penanda harmoni dan kehangatan pagi mereka, kini terasa hambar, bahkan menyesakan, bagai pertanda kehancuran. Dengan sisa-sisa keberanian dan harapan yang tipis, Tiara memberanikan diri mengetuk pintu kamar tamu. Ia tahu Rama ada di sana, mengurung diri dalam amarahnya. Ia harus bicara, harus menjelaskan semuanya, menepis fitnah keji yang telah meracuni pikiran suaminya. Mas, boleh aku bicara sebentar? Aku mohon. Panggilnya pelan. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang membalas. Tiara menunggu beberapa saat. Setiap detik terasa bagai menit, lalu mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Akhirnya, pintu terbuka sedikit, memperlihatkan sebagian wajah Rama yang kuyu, matanya merah dan bengkak, seolah ia juga tidak tidur semalaman. Namun, sorot matanya tetap dingin, bahkan lebih keras dan menusuk dari semalam, tanpa sedikit pun kehangatan yang dulu selalu Tiara kenali. Ada apa lagi, Tiara? Tanyanya datar, tanpa ekspresi apapun, seolah ia sedang berbicara dengan orang asing. Mas, ini tentang semalam. Aku mohon,
Mas, dengarkan penjelasanku. Tiara memohon dengan putus asa. Suaranya tercekat dan bergetar. Ia berusaha masuk, ingin duduk dan berbicara empat mata dengannya. Tetapi Rama menahan pintu, hanya membuka celah sempit, seolah tak ingin Tiara mendekat atau bahkan sekadar menyentuhnya. Sebuah batasan tak kasat mata namun terasa sangat nyata. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Tiara. Buktinya sudah jelas. Potong Rama cepat, nadanya dingin dan menusuk, seperti pisau yang mengiris hati Tiara. Ada kekakuan dalam setiap kalimatnya, seolah ia sedang membaca naskah. Bukan, Mas. Foto-foto itu hanya kebetulan, Mas. Rio memang teman lamaku, tapi sungguh, tidak ada apa-apa di antara kami. Kami hanya bertemu sebentar, kebetulan, saat aku sedang menunggu taksi online. Itu saja. Aku bersumpah demi Tuhan, Mas, aku tidak pernah selingkuh. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Tiara menjelaskan dengan nada putus asa. Air matanya mulai menggenang, membasahi pipinya yang pucat. Ia berusaha meraih tangan Rama, berharap sentuhan mereka bisa melelehkan es di antara keduanya, mengembalikan sedikit saja kehangatan masa lalu. Namun, Rama menarik tangannya dengan kasar, seolah sentuhan Tiara adalah racun. Cukup, Tiara. Aku sudah muak dengan kebohonganmu. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku bodoh? Ibu sudah menceritakan semuanya kepadaku. Dia sering melihatmu keluar diam-diam dengan alasan tidak jelas. Dia juga sering mendengar dering telepon misterius dari nomor yang tak dikenal saat aku tidak ada. Dan sekarang ada bukti foto ini, yang menunjukkan kamu berdua di kafe dengan pria itu, tertawa-tawa tanpa beban seolah tidak punya suami. Apalagi yang mau kamu sangkal? Nada bicara Rama semakin meninggi, penuh tuduhan. Tiara terhenyak, tubuhnya terasa lemas. Jadi, semua bisikan dan pertanyaan menjebak Bu Lastri selama ini, semua kecurigaan yang ditanamkan secara perlahan, kini sudah menjadi bukti yang tak terbantahkan bagi Rama. Ibu mertuanya telah merangkai narasi kebohongan dengan sangat rapi, menyusun setiap potongan teka-teki palsu dengan sempurna, dan Rama menelannya bulat-bulat, tanpa sedikit pun bertanya balik atau meragukannya. Itu tidak benar, Mas. Ibu hanya salah paham. Telepon misterius itu kurir yang mengantar paket pekerjaanku, dan aku tidak pernah keluar diam-diam tanpa seizinmu atau tanpa alasan. Aku selalu pamit padamu, Mas. Bukankah kau selalu tahu aku pergi kemana dan dengan siapa? Tiara berusaha membela diri, kata-kata itu keluar seperti semburan keputusasaan. Sudah, cukup. Aku tidak mau dengar lagi alasan dan kebohonganmu. Rama membentak. Suaranya membahana dan menggetarkan dinding. Wajahnya merah padam karena amarah yang dipalsukan. Kamu tahu betapa kecewanya aku? Betapa hancurnya aku? Kamu menghancurkan kepercayaanku. Menghancurkan semua mimpi dan janji yang pernah kita bangun bersama. Air mata Tiara tumpah ruah, mengalir tak terbendung. Ia tidak bisa lagi menahan isaknya. Mas, aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak pernah sekalipun mengkhianatimu. Tolong percayalah padaku, Mas. Selama ini aku selalu setia padamu. Aku selalu mencintaimu, Mas. Lebih dari siapapun. Rama hanya menatapnya dengan pandangan kosong, dingin, seolah kata-kata Tiara adalah udara kosong yang tak berarti, hanya desiran angin yang tak memengaruhinya. Tidak ada empati, tidak ada keraguan sedikit pun di matanya. Hanya kekecewaan yang dipaksakan dan terlihat sangat artifisial. Percaya? Setelah semua ini? Maaf, Tiara. Kepercayaanku sudah hancur tak bersisa. Aku tidak bisa lagi melihatmu dengan cara yang sama. Kamu bukan lagi Tiara yang aku kenal. Ia kemudian menutup pintu kamar tamu dengan cepat, menguncinya kembali dengan suara klik yang memekakkan telinga. Suara itu bagai palu godam yang menghantam hati Tiara, menandakan bahwa semua upayanya sia-sia. Tembok Rama sudah berdiri kokoh, tak tergoyahkan, dibangun dari kebohongan dan prasangka yang ditanamkan dengan telaten oleh ibunya. Tiara merosot ke lantai di depan pintu yang tertutup rapat itu, tubuhnya lemas tak bertenaga, tenggelam dalam kesedihan yang tak tertahankan. Pembelaannya, air matanya, sumpah setianya semua hanya memantul tanpa bekas dari tembok keras hati suaminya. Ia benar-benar sendirian, terperangkap dalam jaring fitnah yang begitu rapi dan kejam. Setelah insiden menyakitkan di depan pintu kamar tamu itu,
di mana segala upaya penjelasan Tiara mental tak bersisa, kehidupan Tiara di apartemennya berubah drastis menjadi neraka. Rumah yang dulunya adalah oase hangat, tempat tawa dan cinta tumbuh subur, kini terasa seperti penjara, dingin dan hampa, dindingnya seolah ikut menghimpit jiwanya. Rama benar-benar menjaga jarak, membangun tembok tak kasat mata yang kokoh di antara mereka. Ia akan berangkat kerja sangat pagi, bahkan sebelum fajar menyingsing dan Tiara terbangun dari tidurnya yang seringkali tak nyenyak, dan pulang sangat larut malam, seringkali ketika Tiara sudah tertidur pulas dalam kesendirian. Rama seolah berusaha keras untuk menghindari Tiara sebisa mungkin. Jika terpaksa harus berada di rumah bersamanya, Rama akan mengunci diri di kamar tamu yang kini menjadi wilayah pribadinya, atau menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerja pribadinya, seolah Tiara adalah penyakit menular yang harus dihindari sama sekali. Tiara bisa merasakan aura permusuhan yang terpancar darinya, sebuah dingin yang lebih beku daripada udara di puncak gunung es. Komunikasi verbal hampir tidak ada di antara mereka. Apartemen besar itu dipenuhi keheningan yang memekakkan telinga. Jika ada keperluan mendesak, seperti tagihan listrik atau urusan rumah tangga, Rama akan berbicara hanya dengan kata-kata singkat, dingin, dan lugas. Bahkan seringkali ia memilih untuk berkomunikasi melalui pesan teks meskipun mereka berada di bawah atap yang sama, di ruangan yang berdekatan. Tatapan matanya selalu menghindar. Atau jika tidak, ia akan menatap Tiara dengan sorot penuh penghakiman. Seolah Tiara adalah orang asing yang telah ia tangkap basah melakukan kejahatan besar, seorang penipu yang paling keji. Tiara mencoba beberapa kali mendekati Rama, mengajaknya bicara baik-baik dengan lembut, mencoba memasak hidangan favoritnya dengan penuh kasih sayang, atau sekadar menunggunya pulang dengan secangkir teh hangat di tangan dan senyum yang tulus. Namun, semua usahanya sia-sia. Rama akan mengabaikannya, memberikan jawaban satu kata yang menyakitkan, atau bahkan langsung pergi begitu saja, meninggalkan Tiara dalam kepedihan yang mendalam. Tekanan tidak hanya datang dari Rama. Kehadiran Bulastri di apartemen mereka menjadi semakin sering dan mencekik. Seolah ia sudah pindah dan menjadikan apartemen itu markas pengawasannya. Ia tidak lagi sekadar berkunjung sesekali, melainkan seolah-olah mengawasi setiap gerak-gerik Tiara dengan mata elang. Bulastri akan muncul tiba-tiba di dapur saat Tiara sedang memasak, menyentuh-nyentuh bahan makanan, dan mengomentari dengan sinis cara Tiara memotong sayuran atau bumbu yang digunakan. Rama tidak suka terlalu banyak cabai. Tiara, kamu tidak ingat ya? Jangan-jangan sudah lupa saking sibuknya dengan urusan di luar. Atau, dulu Rama selalu bilang masakan mama yang paling enak dan paling cocok untuknya. Kenapa sekarang beda rasanya? Komentar-komentar itu terdengar seolah menguji kesetiaan dan memori Tiara, atau secara terang-terangan membandingkannya dengan Rama dan dirinya sendiri, selalu dengan niat merendahkan. Jika Tiara menerima telepon, Bulastri akan mendekat dan berusaha menguping. Bahkan sesekali sengaja mengeraskan suara batuknya atau menjatuhkan sesuatu untuk membuat Tiara menyadari kehadirannya. Pernah suatu kali, Tiara sedang berbicara dengan ibunya di telepon, menceritakan sedikit kekhawatirannya tentang sikap Rama dan Bulastri, mencari dukungan. Tiba-tiba, Bulastri muncul di belakangnya, berdiri tegak dan membeku seperti patung, membuat Tiara langsung mengakhiri panggilan dengan panik, jantungnya berdebar kencang. Bulastri hanya tersenyum tipis. Senyum penuh kemenangan yang membuat Tiara merinding. Kenapa buru-buru menutup telepon? Tiara? Sedang bicara apa? Rahasia ya? Tidak biasanya kamu begitu. Tanya Bulastri dengan senyum tipis yang penuh arti dan tatapan menyelidik. Tiara hanya bisa tersenyum masam. Tak tahu harus menjawab apa. Tiara merasa tercekik. Ia tidak bisa lagi bergerak bebas di rumahnya sendiri. Setiap sudut apartemen terasa seperti ada mata yang mengawasi. Setiap bayangan seolah menyembunyikan seseorang yang siap menghakimi. Ia mulai menghindari ruang-ruang umum, lebih sering menghabiskan waktu di kamar tidur mereka yang kini terasa sangat luas dan hampa tanpa kehadiran Rama. Ia bekerja dari sana, makan di sana, bahkan terkadang menangis dalam diam di balik bantalnya, meredam isak tangis agar tidak terdengar. Isolasi ini sangat memukul Tiara. Teman-temannya mulai merasa ada yang aneh, karena Tiara selalu menolak ajakan keluar dengan berbagai alasan. Ia merasa malu dan terlalu lelah secara emosional untuk berpura-pura baik-baik saja, atau menceritakan kondisi rumah tangganya. Rama sendiri, tampaknya tidak memedulikan kondisi mental Tiara yang semakin terpuruk. Ia seolah-olah mendapatkan legitimasi penuh dari ibunya untuk memperlakukan Tiara dengan dingin dan acuh tak acuh. Seolah Tiara memang pantas mendapatkan perlakuan itu. Suatu pagi,
Tiara memberanikan diri untuk menghadapi Rama sekali lagi di meja makan, mencoba mencari titik terang. Mas, sampai kapan kita akan seperti ini? Aku tidak tahan lagi dengan semua ini, katanya, suaranya pelan dan putus asa, nyaris seperti bisikan. Rama meletakkan sendoknya dengan suara denting keras di piring, menatap Tiara dengan mata tajam dan dingin. Kamu yang memulai ini, Tiara. Jangan pura-pura jadi korban sekarang. Aku sedang memikirkan segalanya, dan aku butuh waktu. Untuk saat ini, kita perlu jarak, sampai aku bisa memutuskan apa yang terbaik untuk kita berdua. Kata-kata, perlu jarak, itu terasa dingin dan menusuk, mengoyak sisa-sisa harapan Tiara. Tiara tahu artinya. Rama sedang mempertimbangkan perpisahan, bahkan perceraian. Pikiran itu menghantamnya, membuatnya mual dan napasnya tercekat. Ia merasa seperti boneka yang tali-tali kehidupannya perlahan dipotong, satu persatu, meninggalkannya terkapar tak berdaya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman dan paling nyaman baginya, kini menjadi medan pertempuran tanpa senjata, tempat ia diisolasi, disudutkan, dan terus-menerus ditekan, tanpa ada celah sedikit pun untuk bernapas, berteriak, apalagi melawan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam kabut keputusasaan bagi Tiara. Tekanan dan isolasi telah mengikis sisa-sisa semangatnya. Rama semakin jauh, Bu Lastri semakin mendominasi, dan apartemen mereka terasa seperti kuburan bagi kebahagiaan Tiara. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan kosong, dan setiap malam, ia tertidur dalam tangis tanpa suara. Suatu siang yang terik, saat Tiara sedang mencoba fokus pada pekerjaannya, pintu apartemennya diketuk. Ia mengira itu kurir paket, atau mungkin Bu Lastri. Namun, saat membuka pintu, seorang pria berpakaian rapi berdiri di hadapannya, memegang sebuah amplop besar berwarna coklat. Dengan Ibu Tiara Adhisti? Tanya pria itu dengan nada formal, tanpa senyum. Iya, saya sendiri, jawab Tiara, sedikit mengernyitkan dahi, merasakan firasat buruk yang tiba-tiba menusuk. Saya dari kantor hukum Abdi Jaya. Ini surat panggilan dan gugatan untuk Anda, kata pria itu sambil menyerahkan amplop tersebut. Ekspresinya datar, seolah ia hanya menjalankan tugas. Tangan Tiara gemetar saat menerima amplop itu. Beratnya terasa menekan jiwanya. Ia bahkan tidak berani membukanya di depan pria itu. Terima kasih, bisiknya, lalu segera menutup pintu begitu pria itu berbalik pergi. Ia berjalan mundur, menjauhi pintu, hingga punggungnya menabrak dinding. Matanya terfokus pada amplop di tangannya. Perlahan, dengan jantung berdebar tak karuan, Tiara merobek segel amplop tersebut. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas bermaterai. Baris pertama yang terbaca jelas adalah gugatan cerai. Seluruh dunia Tiara runtuh. Napasnya tercekat. Kaki-kakinya terasa lemas. Ia merosot jatuh ke lantai. Air mata langsung membanjiri pipinya. Ia membaca paragraf demi paragraf dengan mata kabur, berusaha memahami setiap kata yang tertulis di sana. Gugatan itu diajukan oleh Rama Putra Wijaya, suaminya sendiri. Alasannya jelas dan menyakitkan, perselingkuhan yang tidak dapat ditoleransi dan telah menyebabkan keretakan rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki. Di sana juga tertera lampiran bukti-bukti yang menyeret namanya, keterangan dari saksi, yang Tiara yakini adalah Bu Lastri, serta cetakan foto-foto dirinya bersama Rio di kafe. Semuanya disusun sedemikian rupa, dibuat seolah-olah fakta yang tak terbantahkan. Tiara menjerit dalam hati. Ini nyata. Ini bukan mimpi buruk. Semua yang Bu Lastri lakukan, semua sikap dingin Rama, semua isolasi yang ia alami, semuanya adalah bagian dari rencana besar ini. Mereka memang sengaja memfitnahnya, mencari alasan untuk menceraikannya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa berpikir jernih. Bagaimana mungkin Rama, suaminya, tega melakukan ini? Ia tidak hanya menceraikannya, tetapi juga mencoreng nama baiknya dengan tuduhan keji yang sama sekali tidak benar. Ia merasa dikhianati dalam skala yang paling pribadi dan fundamental. Cinta yang ia yakini selama ini, ternyata hanyalah topeng dari sebuah skenario licik. Lelaki yang ia cintai sepenuh hati, yang ia jadikan sandaran, kini telah menjadi algojo yang menjatuhkan vonis paling kejam dalam hidupnya. Ia tidak memberinya kesempatan, tidak memberinya ruang untuk membela diri di luar pembelaan yang sia-sia di hadapan pintu kamar tamu. Surat ini adalah penutup tirai bagi kebahagiaan mereka,
dan pembuka bagi babak tergelap dalam hidup Tiara. Ia merasa kosong, hancur, dan tak berdaya. Masa depannya, yang dulu ia bayangkan akan dihabiskan bersama Rama, kini tinggal puing-puing yang berserakan di lantai, sama seperti lembaran surat gugatan cerai di tangannya. Minggu-minggu setelah menerima surat gugatan cerai adalah neraka bagi Tiara, sebuah siksaan batin yang tak berujung. Tidurnya dipenuhi mimpi buruk yang mengerikan. Nafsu makannya menghilang sepenuhnya hingga tubuhnya semakin kurus, dan bayangan Bulastri yang sinis serta Rama yang dingin terus menghantuinya di setiap detik. Ia mencoba mencari pengacara, seorang kenalan ayahnya yang cukup berpengalaman, untuk membantunya menghadapi persidangan yang akan datang. Namun, setiap kali ia menceritakan kronologi kejadian, sang pengacara hanya bisa menghela napas prihatin dan menggelengkan kepala. Bukti foto yang disajikan Rama, meskipun Tiara tahu itu hasil rekayasa dan diambil tanpa konteks, terlihat sangat meyakinkan dan sulit dibantah di mata hukum. Hari persidangan pertama tiba. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah turut merasakan kesedihan Tiara. Tiara mengenakan pakaian paling rapi dan sopan yang ia punya, setelan blazer hitam dan blus putih. Namun hatinya terasa compang-camping, seperti kain tua yang dirobek-robek. Ia berjalan memasuki gedung pengadilan yang megah namun terasa dingin dan asing. Arsitekturnya yang kokoh justru menambah kesan intimidasi. Di sana, di ruang sidang yang hening, tegang, dan dipenuhi aura formalitas, ia melihat Rama duduk di sisi lain, mengenakan kemeja rapi, ditemani seorang pengacara berjas hitam yang tampak sangat percaya diri. Di samping Rama, duduklah Bulastri, dengan wajah pura-pura sendu dan raut keibuan yang seolah sangat bersedih. Sesekali, Bulastri terlihat mengusap matanya dengan sapu tangan, seolah ia adalah pihak yang paling tersakiti dan terhianati di antara mereka semua. Tiara bisa merasakan tatapan tajam Bulastri yang menusuknya, seperti pisau yang siap menghunjam jantung. Persidangan dimulai. Tiara mendengarkan dengan nanar saat pengacara Rama membacakan gugatan cerai, dengan fasih mengulang tuduhan perselingkuhan yang keji, seolah itu adalah fakta tak terbantahkan. Mereka menghadirkan foto-foto Tiara dan Rio sebagai bukti utama, memproyeksikannya di layar besar agar semua orang di ruang sidang bisa melihatnya dengan jelas. Gambar-gambar itu, diambil dari sudut pandang yang strategis, memang terlihat seperti bukti kemesraan. Pengacara Rama menjelaskan bagaimana foto-foto itu adalah bukti tak terbantahkan atas pengkhianatan Tiara, menyebutkan perilaku tidak pantas, dan keretakan yang tak dapat diperbaiki akibat perbuatan tergugat. Mereka bahkan menambahkan narasi tentang bagaimana Tiara sering menghilang dari rumah tanpa alasan jelas, atau tidak jujur tentang kegiatannya, menguatkan kesaksian Bulastri sebelumnya. Ketika tiba gilirannya, Tiara berusaha sekuat tenaga untuk berbicara. Suaranya bergetar, namun ia mencoba menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya. Yang mulia hakim, foto-foto itu adalah kesalahpahaman belaka. Pria itu, Rio, adalah teman lama kuliah saya. Kami bertemu tidak sengaja di kafe saat saya sedang menunggu taksi online yang macet. Tidak ada hubungan apapun di antara kami, apalagi perselingkuhan. Saya bersumpah demi Tuhan, saya tidak pernah mengkhianati suami saya. Tiara mencoba menjelaskan konteks kejadian, menceritakan bagaimana ia dan Rio hanya bernostalgia sebentar, dan tidak lebih dari itu. Ia bahkan sempat menatap mata Rama, berharap ada secerca ingatan atau keraguan di sana. Namun, pengacara Rama langsung memotongnya dengan cepat, tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas. Apakah Anda bisa membuktikan bahwa pertemuan itu tidak disengaja, Nyonya Tiara? Apakah ada saksi lain yang bisa menguatkan pernyataan Anda selain diri Anda sendiri? Dan mengapa Anda tidak segera memberitahu suami Anda tentang pertemuan tidak sengaja ini, jika memang tidak ada yang Anda sembunyikan? Pertanyaan-pertanyaan itu bersifat retoris, memojokkan Tiara ke sudut yang sempit. Tiara terdiam. Ia tidak punya saksi lain selain Rio, yang bahkan ia tidak tahu keberadaannya saat ini atau apakah Rio akan bersedia terlibat dalam masalah rumah tangganya yang rumit ini. Ia juga tidak langsung memberitahu Rama tentang pertemuan itu karena ia menganggapnya terlalu sepele, tidak berarti, dan tidak ingin membebani pikiran Rama yang sibuk. Keterbatasan bukti dan pertanyaan retoris itu benar-benar memojokkannya, membuatnya terlihat seperti seorang pembohong yang sedang mencoba berkelit. Kemudian, giliran Bulastri memberikan kesaksian. Ia melangkah maju dengan dramatis, air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Suaranya terdengar bergetar namun jelas, penuh emosi yang dibuat-buat. Yang mulia,
Sebagai seorang ibu, hati saya hancur melihat anak saya seperti ini. Saya sudah sering melihat kejanggalan pada menantu saya, Tiara. Dia sering pulang larut malam dengan alasan yang tidak jelas, sering menerima telepon yang mencurigakan di waktu-waktu aneh, dan selalu menghindar saat saya mencoba bertanya baik-baik. Saya sudah mengingatkan Rama berulang kali untuk lebih peka. Tapi Rama terlalu mencintai Tiara dan selalu membela dia, buta akan kebenaran. Sampai akhirnya, bukti foto ini muncul, membuka semua kebenaran yang ia sembunyikan. Saya hanya ingin anak saya mendapatkan keadilan. Yang mulia, ia pantas mendapatkan kebahagiaan sejati. Air mata palsu Bulastri dan nada suaranya yang penuh kepedihan berhasil menciptakan simpati yang besar di mata hakim dan pengunjung sidang. Tiara menatapnya dengan nanar, tidak percaya bagaimana seorang ibu mertua bisa berbohong sedemikian rupa, dengan begitu meyakinkan, di hadapan hukum dan Tuhan. Kebohongan yang diucapkan dengan begitu fasih itu, membuat Tiara terlihat seperti penjahat sejati, seorang istri pengkhianat. Rama sendiri, ketika diminta memberikan keterangan tambahan, hanya mengulang pernyataan pengacaranya dan ibunya. Saya sudah tidak bisa lagi mempercayai istri saya, Yang Mulia. Keretakan ini sudah terlalu dalam dan tidak dapat diperbaiki. Saya merasa sangat dikhianati dan tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan pernikahan ini. Saya hanya ingin semua ini cepat berakhir. Rama mengucapkan setiap kata dengan nada dingin, tanpa menatap Tiara, seolah Tiara hanyalah objek yang sedang ia singkirkan dari kehidupannya. Tiara merasa sesak napas. Dadanya terasa dihimpit beban berat. Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat keadilan, kini terasa seperti panggung sandiwara di mana ia adalah pemeran antagonis yang difitnah habis-habisan. Semua bukti rekayasa, kesaksian palsu yang diucapkan dengan penuh emosi, dan sikap dingin Rama yang tidak berpihak padanya, telah memojokkannya ke titik terendah. Ia berjuang, ia mencoba membela, tetapi suara kebenaran yang ia miliki seolah ditelan oleh deru angin kebohongan yang berembus kencang, tidak ada yang mau mendengar. Ia hanya bisa pasrah, melihat nasibnya ditentukan di balik pintu pengadilan yang dingin, dengan tuduhan yang ia tahu sama sekali tidak benar, sebuah label yang akan melekat padanya. Hari itu tiba. Hari di mana nasib rumah tangga Tiara akan ditentukan, disegel oleh palu hakim. Tiara datang ke pengadilan dengan perasaan mati rasa. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Berhari-hari setelah persidangan pertama, Rama tetap membisu, dan Bulastri semakin melancarkan serangan verbal yang membuatnya semakin merasa tak berdaya. Semua harapannya telah pudar. Ruang sidang terasa lebih dingin dan sunyi dari sebelumnya. Hakim masuk, dan semua orang berdiri. Suasana mencekam. Tiara melihat Rama duduk di kursinya, wajahnya datar, tanpa ekspresi. Bulastri duduk di sebelahnya, menyandarkan kepala di bahu Rama, seolah mencari kekuatan. Tiara merasakan mual. Betapa pandainya mereka berdua berakting. Hakim mulai membacakan putusan. Setiap kata terasa seperti irisan tajam yang mengoyak hati Tiara. Hakim menyebutkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Rama. Foto-foto Tiara dengan Rio, kesaksian Bulastri, dan pernyataan Rama yang mengindikasikan adanya keretakan parah akibat perselingkuhan. Tiara mendengarkan dengan kepala tertunduk, air mata mengalir pelan di pipinya. Ia tidak lagi peduli jika ada yang melihat. Hatinya sudah hancur. Dengan ini, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Rama Putra Wijaya terhadap Tiara Adhisti. Perceraian ini resmi berlaku terhitung sejak hari ini. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar, meskipun Tiara sudah menduganya. Suara palu hakim yang diketuk 3 kali ke meja kayu terdengar nyaring, mengakhiri semua ikatan, semua janji, semua mimpi yang pernah mereka bangun. Resmi, Tiara kini seorang janda, dengan cap perselingkuhan yang melekat pada namanya. Tiara tidak bisa lagi menahan isaknya. Ia terhuyung mundur, ingin segera keluar dari ruangan ini, dari mimpi buruk ini. Ia merasa begitu kecil, begitu remuk, begitu tak berharga. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Ini bukan hanya perceraian fisik, tetapi juga perceraian batin yang brutal. Ia telah kehilangan suami, rumah, dan yang paling menyakitkan, nama baiknya. Saat ia mencoba berjalan keluar, pandangannya tak sengaja bertemu dengan Bulastri. Senyum tipis yang tak bisa disembunyikan terlukis jelas di bibir wanita paruh baya itu. Mata Bulastri bersinar penuh kemenangan, sebuah kilatan kepuasan yang brutal. Ia bahkan sedikit mengangguk, seolah mengatakan, misi berhasil.
Rama sendiri tidak menoleh, tidak memberikan tatapan terakhir, tidak sedikit pun menunjukkan penyesalan. Ia hanya diam, membiarkan Tiara pergi. Dunia Tiara terasa gelap. Ia berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah gontai, seolah setiap langkah membutuhkan tenaga yang luar biasa. Langit mendung seolah mewakili perasaannya. Ia meraih ponselnya, mencari nomor ibunya, tangannya bergetar hebat. Bu! Hanya itu yang bisa ia ucapkan sebelum tangisnya pecah tak tertahankan. Di ujung telepon, ibunya mendengar isak tangis Tiara dan langsung tahu. Ia tidak banyak bertanya, hanya mengucapkan kalimat menenangkan. Pulang, nak. Pulang ke rumah. Ibumu di sini menunggumu. Kata-kata itu, sederhana namun penuh kasih sayang, sedikit demi sedikit mengembalikan kesadaran Tiara. Ia harus pulang. Ia harus kembali ke tempat ia berasal, mencari perlindungan dan penyembuhan. Mental dan emosinya hancur berkeping-keping. Ia merasa seperti kapal karam, terombang-ambing di tengah lautan badai, tanpa arah, tanpa harapan. Ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Sebuah jurang kehancuran yang ia tidak tahu bagaimana bisa ia daki kembali. Hari-hari pertama di rumah orang tuanya adalah fase terberat bagi Tiara. Sebuah masa kelam yang nyaris merenggut seluruh jiwanya. Ia mengurung diri di kamar, menolak makan hingga tubuhnya semakin kurus dan wajahnya pucat pasi, serta hanya menatap kosong keluar jendela, seolah dunianya telah berhenti berputar. Ibunya, dengan penuh kesabaran dan cinta tak terbatas, merawatnya, menyuapi makanan kecil, dan memijat kakinya yang dingin. Ayahnya, meski tak banyak bicara, selalu memastikan Tiara merasa aman dan dicintai, selalu ada di ruang keluarga, siap mendengarkan atau sekadar menemani dalam diam. Perlahan, sangat perlahan, dengan dukungan tak terbatas dari keluarga, luka menganga di hatinya mulai mengering, meski bekasnya masih terasa nyeri dan ngilu di setiap hembusan napas. Tiara mulai mencoba bangkit dari keterpurukan. Ia kembali mencoba mengerjakan proyek desain kecil-kecilan, meskipun konsentrasinya masih sering buyar dan tangannya kadang gemetar. Ia berusaha keras untuk tidak memikirkan Rama dan Bulastri, berusaha menghapus bayangan pengkhianatan itu dari benaknya yang terus berputar. Ia tahu, untuk bisa melanjutkan hidup, ia harus fokus pada dirinya sendiri dan mencari cara untuk sembuh. Suatu sore yang cerah namun diwarnai gumpalan awan mendung, Tiara memutuskan untuk membeli beberapa buku desain terbaru di toko buku besar dekat rumahnya. Ia butuh udara segar, suasana baru, dan berharap bisa menemukan inspirasi baru atau setidaknya pengalihan dari pikirannya yang kalut. Saat ia sedang mencari-cari di rak buku arsitektur interior, genre yang dulu sering ia eksplorasi bersama Rama, sebuah suara yang familiar namun agak asing menyapa lembut. Tiara? Kamu Tiara Adhisti, kan? Tiara menoleh, sedikit terkejut. Seorang wanita muda berdiri di sebelahnya, mengenakan kemeja rapi dan rok pensil, dengan rambut dikuncir kuda yang terlihat profesional. Wajahnya familiar, Tiara merasa pernah melihatnya, tapi ia tidak bisa mengingat namanya dengan jelas. Maaf, Anda siapa ya? Tanya Tiara sopan, otaknya masih berusaha keras mencari koneksi. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang terlihat canggung dan sedikit bersalah. Ada keraguan di matanya. Aku Mira. Mira Damayanti. Aku sekretaris Mas Rama di kantor. Mendengar nama itu, jantung Tiara berdebar kencang, nyaris melompat keluar dari dadanya. Ia mengenal nama Mira. Rama pernah beberapa kali menyebutnya dalam konteks pekerjaan. Tapi ada apa Mira menemuinya? Apakah ini lagi-lagi bagian dari rencana jahat mereka? Apakah ia akan diinterogasi atau diintimidasi lagi? Tiara langsung siaga, seluruh tubuhnya menegang. Mira seolah bisa membaca pikiran Tiara yang penuh kecurigaan. Ia menghela napas panjang. Tiara, aku tahu kamu pasti benci aku sekarang. Dan aku tidak menyalahkanmu sama sekali. Aku sangat minta maaf atas semua yang terjadi padamu. Kata-kata Mira terdengar tulus, dengan sorot mata yang penuh penyesalan dan keputusasaan yang nyata. Aku tahu kamu difitnah. Aku tahu semuanya. Aku sudah tidak tahan lagi menyimpan rahasia ini. Tiara menatap Mira dengan bingung, campur curiga, dan sedikit harapan yang tiba-tiba muncul. Apa maksudmu? Rahasia apa? Mira menghela napas panjang lagi, menatap sekeliling kafe yang mulai ramai seolah takut ada yang menguping pembicaraan mereka. Tidak enak bicara di sini, Tiara.
Bisakah kita pindah ke kafe seberang? Atau tempat yang lebih tenang? Ada yang harus aku ceritakan padamu. Ini sangat penting, dan ini akan mengubah semuanya. Meskipun ragu, ada sesuatu dalam sorot mata Mira yang tulus dan penuh beban, yang membuat Tiara setuju. Rasa ingin tahu dan harapan untuk mengetahui kebenaran akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Mereka berjalan menyeberang jalan dan duduk di sudut kafe yang tenang, sedikit tersembunyi dari pandangan orang lain. Mira memesan teh hangat, sementara Tiara hanya diam, hatinya berdebar tak karuan, menunggu setiap kata yang akan keluar dari bibir Mira. Aku tahu ini sulit kamu percaya. Mira memulai, suaranya pelan dan bergetar, penuh beban. Tapi aku harus mengatakannya. Aku sudah tidak tahan menyimpan rahasia ini terus menghantuiku. Mira kemudian mulai bercerita, dengan detail yang mengejutkan dan membuat Tiara merasa mual. Ia menceritakan tentang bagaimana Rama sebenarnya sudah menjalin hubungan gelap dengan seorang wanita sejak beberapa bulan terakhir. Bahkan sebelum insiden kafe itu terjadi, wanita itu bukan Mira, melainkan seorang klien besar penting yang sering berinteraksi langsung dengan Rama dalam proyek-proyek besar, bernama Vanessa. Mira melihat sendiri bagaimana Rama dan Vanessa sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kantor, makan malam romantis, bahkan Vanessa sering datang ke kantor Rama dengan alasan meninjau proyek, padahal sebenarnya untuk bertemu Rama. Tiara membelalakan matanya, napasnya tercekat. Hatinya mencelos mendengar detail-detail itu, namun di saat yang sama, ada kilatan kebenaran yang mulai menyusup, menyatukan kepingan-kepingan puzzle yang selama ini ia rasakan. Ini semua masuk akal. Ini semua menjelaskan. Dan Bu Lastri, dia tahu tentang ini? Tanya Tiara, suaranya nyaris berbisik, tidak percaya. Mira mengangguk, matanya berkaca-kaca. Lebih dari tahu, Tiara. Dia ikut merencanakan semuanya. Dialah yang mendesak Rama untuk mencari cara agar bisa menceraikanmu tanpa dicurigai. Mereka berdua yang sengaja memfitnahmu dengan kasus Rio itu. Bu Lastri sendiri yang mencari dan menyewa orang untuk mengambil foto kalian di kafe. Semua itu dilakukan agar Rama punya alasan kuat untuk menceraikanmu tanpa harus kehilangan muka, dan bisa menikah dengan Vanessa tanpa kecurigaan atau skandal publik. Kebenaran itu menghantam Tiara seperti gelombang pasang yang dahsyat, namun kali ini bukan gelombang kehancuran, melainkan gelombang pencerahan yang membakar. Rasa sakitnya berlipat ganda, namun juga bercampur dengan amarah yang membara dan keinginan kuat yang tak terbendung untuk menuntut keadilan. Jadi, semua ini memang sandiwara busuk. Sebuah konspirasi yang rapi, direncanakan dengan begitu kejam dan penuh perhitungan. Kenapa kamu memberitahuku ini, Mira? Tanya Tiara, mencoba menahan emosinya yang siap meledak. Mira menunduk, air mata mulai menetes di pipinya. Aku tidak bisa menanggung beban ini lagi, Tiara. Aku melihat bagaimana kamu dihancurkan, bagaimana kamu dikucilkan, dan aku tahu itu semua salah. Rama dan Bu Lastri terlalu jauh. Aku tahu ini salah. Aku merasa sangat bersalah dan menyesal tidak bisa membantumu lebih awal. Mira mengangkat kepalanya, menatap Tiara dengan mata penuh permohonan. Aku bahkan punya beberapa bukti percakapan mereka, email, dan beberapa dokumen yang mungkin bisa membantumu. Aku tidak bisa melihat mereka bahagia di atas penderitaanmu yang tidak bersalah. Tiara terdiam. Di tengah kehancurannya, titik balik ini datang. Secercah harapan muncul dari tempat yang paling tak terduga, dari seseorang yang selama ini ia anggap bagian dari lingkaran musuhnya. Ini bukan lagi hanya tentang perceraian. Ini tentang kebenaran, tentang keadilan, dan tentang membersihkan namanya dari fitnah keji. Dan kebenaran itu, kini ada di genggamannya. Sebuah kekuatan baru yang memberinya semangat untuk bangkit. Di sudut kafe yang sepi itu, aroma kopi yang menguar tipis berpadu dengan alunan musik jazz yang samar, menciptakan kontras tajam dengan badai emosi yang berkecamuk di antara Tiara dan Mira. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Mira mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna hitam dan sebuah amplop coklat tebal dari dalam tas tangannya. Ia meletakkan kedua benda itu di atas meja kayu, tepat di hadapan Tiara, seolah melepaskan beban yang sudah terlalu lama ia pikul. Ini semua yang aku punya, Tiara, bisik Mira, suaranya nyaris tak terdengar, penuh rasa bersalah dan ketakutan yang bercampur aduk. Aku sudah mengumpulkan ini sedikit demi sedikit selama beberapa bulan terakhir. Sebenarnya, awalnya aku tidak tahu persis untuk apa aku menyimpan semua ini, tapi setelah kejadianmu, setelah aku melihat kamu dihancurkan di pengadilan,
Aku mulai curiga dan menyadari ada yang tidak beres. Aku harus melakukannya. Tiara menatap flash disk dan amplop itu, hatinya berdebar tak karuan, seperti genderang perang yang siap ditabuh. Ini adalah bukti yang ia butuhkan, senjata untuk melawan ketidakadilan, sebuah kunci untuk membuka kebenaran yang terkubur. Apa isinya, Mira? Tanyanya. Suaranya serak dan tercekat oleh emosi yang membuncah. Mira menghela napas panjang, seperti sedang membuang beban berat dari dadanya, sekaligus mengumpulkan sisa keberaniannya. Di dalam flash disk itu ada rekaman percakapan Rama dan Vanessa. Ada juga beberapa screenshot chat WhatsApp mereka yang sangat intim, penuh dengan kata-kata mesra dan janji-janji masa depan. Dan yang paling penting, ada rekaman suara Rama yang sedang bicara dengan Bulastri tentang rencana mereka untuk memfitnahmu. Mengenai Rio dan foto-foto itu, Tiara, Bulastri yang mencari dan menyewa orang untuk memotret kalian. Dia bahkan memberi instruksi spesifik bagaimana mengambil gambar agar terlihat seolah kalian mesra. Bagaimana sudut pengambilan gambar harus menipu agar terlihat seperti adegan perselingkuhan. Darah Tiara mendidih, mengalir deras dalam setiap nadinya. Jadi, semua tebakannya benar. Ini semua adalah sandiwara keji. Sebuah konspirasi busuk yang direncanakan dengan sangat rapi dan tanpa hati nurani. Mendengar setiap detail keji itu langsung dari mulut Mira, rasanya lebih menusuk daripada hanya menduga-duga. Rasa sakit yang ia rasakan berubah menjadi amarah yang membara. Dan amplop ini. Tiara menunjuk amplop coklat dengan jari telunjuk yang gemetar. Itu beberapa printout email dari Rama dan Vanessa. Isinya tentang rencana perjalanan mereka berdua, bahkan ada diskusi tentang masa depan mereka setelah Rama bercerai. Juga ada bukti transfer uang dari rekening Bulastri kepada orang yang memotret kalian, sebagai bayaran untuk jasa pengambilan foto itu, jelas Mira. Rama juga pernah beberapa kali meminta bantuanku untuk mengalihkan jadwalnya, membuat alasan palsu, agar dia bisa bertemu Vanessa di luar jam kantor tanpa sepengetahuanmu. Awalnya aku tidak tahu kenapa, Tiara, tapi lama-kelamaan aku melihat ada gelagat aneh. Mereka berdua, Rama dan Vanessa sangat dekat, melebihi hubungan klien dan mitra kerja. Bahkan terkadang mereka berpegangan tangan di belakang kantor. Mira menunduk. Air mata mulai menetes di pipinya, membasahi ujung hijabnya. Aku tahu aku seharusnya memberitahumu lebih cepat, Tiara. Aku menyesal sekali. Tapi aku takut kehilangan pekerjaanku. Rama itu sangat berkuasa di kantor, dan dia bisa melakukan apa saja. Dan Bulastri, dia juga sering datang ke kantor, mengawasi gerak-geriku, membuatku merasa terintimidasi. Tapi setelah aku melihat bagaimana kamu hancur di pengadilan, bagaimana kamu sendirian menghadapi semua fitnah itu, aku tidak bisa diam lagi, Tiara. Aku tidak bisa lagi tidur tenang. Aku tahu ini salah, dan aku harus melakukan sesuatu, apapun risikonya. Mira mengangkat kepalanya, menatap Tiara dengan mata berkaca-kaca, penuh permohonan maaf. Tiara menggenggam erat flash disk dan amplop itu, seolah menggenggam nyawanya sendiri. Jemarinya dingin, namun hatinya terbakar amarah yang membara. Kehancuran yang ia alami selama ini, semua rasa sakit yang tak terperi, semua fitnah yang melekat padanya dan menghancurkan reputasinya, ternyata adalah hasil dari sebuah konspirasi yang begitu menjijikkan dan kejam. Rama, suaminya, yang ia cintai sepenuh hati, ternyata adalah seorang pengkhianat yang licik, tega mempermainkan kepercayaannya demi harta dan ambisi. Bulastri, ibu mertuanya, yang dulu ia hormati sebagai ibu kedua dan selalu ia layani dengan tulus, adalah dalang dibalik semua kehancuran ini, seorang manipulator ulung. Vanessa itu bagaimana orangnya, Mira? Tanya Tiara. Suaranya dipenuhi campuran rasa ingin tahu dan amarah, ingin tahu lebih banyak tentang wanita yang telah merebut suaminya dan ikut menghancurkan hidupnya. Mira menjelaskan. Vanessa itu klien besar perusahaan Rama, seorang kontraktor properti. Usianya sedikit di atas Rama. Dia seorang janda kaya raya yang sangat ambisius dan manipulatif. Dia dan Bulastri sepertinya sangat cocok. Tiara, mereka sering terlihat belanja bersama di mal-mal mewah, atau makan siang di restoran mahal, bahkan jauh sebelum kamu diceraikan. Bulastri terlihat sangat menyukainya. Jauh lebih menyukai Vanessa daripada kamu, padahal kamu menantunya sendiri. Kepingan-kepingan puzzle akhirnya menyatu sepenuhnya, membentuk gambaran mengerikan yang jelas. Semua keanehan, semua tekanan yang ia rasakan,
Semua fitnah yang dilemparkan padanya kini memiliki penjelasan yang sangat mengerikan dan memuakkan. Rama, yang Tiara kira adalah cinta sejatinya, adalah seorang pengkhianat yang licik, tega mempermainkan kepercayaannya demi uang dan ambisi kekuasaan. Bulastri, yang dulu ia anggap keluarga, adalah dalang di balik semua kehancuran ini. Tiara menatap Mira, matanya kini memancarkan tekad yang membara, bukan lagi keputusasaan. Terima kasih, Mira. Terima kasih banyak. Kamu sudah menyelamatkan aku dari kebohongan ini. Kamu sudah memberiku kekuatan untuk bangkit. Suaranya bergetar, antara rasa syukur yang mendalam dan amarah yang meletup-letup. Mira hanya mengangguk, masih dengan ekspresi bersalah. Apa yang akan kamu lakukan sekarang, Tiara? Tanyanya, sedikit khawatir. Tiara menatap flash disk di tangannya, matanya menatap tajam ke depan, seolah melihat masa depan yang kini penuh dengan tujuan baru. Aku akan membersihkan namaku, Mira. Semua orang harus tahu kebenaran ini. Dan mereka akan membayar mahal atas semua yang mereka lakukan padaku. Ini belum berakhir. Suasana di kafe itu seolah berubah. Dari suram menjadi penuh energi pembalasan. Kebenaran telah terbongkar, dan kini Tiara memiliki bukti yang tak terbantahkan untuk melawan. Setelah Mira pergi, meninggalkan Tiara sendirian di sudut kafe yang kini terasa begitu hening, Tiara masih duduk terpaku di kursi. Flash disk kecil berwarna hitam dan amplop coklat tebal di tangannya terasa bagai bara api, membakar telapak tangannya, panasnya menjalar hingga ke seluruh lengan. Otaknya berputar, memproses setiap detail kebenaran yang baru saja ia dengar, setiap potongan informasi yang begitu kejam. Rama, suaminya, yang ia cintai dan percayai seumur hidupnya, ternyata telah merekayasa semua ini, mengorbankan Tiara demi ambisinya. Bulastri, ibu mertuanya, yang selalu ia layani dengan tulus hati, adalah dalang utama di balik kehancurannya, seorang manipulator ulung yang bersembunyi di balik senyum palsu. Dan Vanessa, seorang wanita asing yang kini merebut posisi Tiara, adalah alasan utama dari semua penderitaan ini. Rasa sakit yang selama ini membelenggunya, yang telah menguras air mata dan energinya, tiba-tiba berubah bentuk. Bukan lagi kesedihan yang melumpuhkan, yang membuatnya hanya ingin meringkuk dalam kegelapan, melainkan sebuah kobaran api kemarahan yang membara di dalam dirinya. Amarah itu memanaskan setiap sel tubuhnya, mengalirkan adrenalin, mengusir rasa lemas dan putus asa yang selama ini menguasainya. Tiara merasa seperti gunung berapi yang sudah lama tertidur, kini siap meletus, melepaskan semua lava kemarahan, kekecewaan, dan rasa terhianati yang tertahan. Mereka tidak akan lolos begitu saja, bisiknya pada diri sendiri, suaranya parau namun penuh tekad yang tak tergoyahkan. Wajahnya yang semula pucat pasi kini memerah karena emosi yang bergejolak, matanya yang sembab kini menyala dengan kilatan tajam, memancarkan determinasi. Mereka telah mengambil segalanya darinya, rumah tangganya yang bahagia, nama baiknya yang bersih, bahkan hampir merenggut kewarasannya dengan fitnah keji. Kini, ia tidak lagi kosong. Ia memiliki senjata, kebenaran yang dilengkapi dengan bukti konkret. Tiara bangkit dari kursinya, langkahnya kini terasa lebih mantap dan tegap. Ia tidak lagi terhuyung-huyung seperti korban yang lemah. Ia adalah seorang pejuang yang baru saja menemukan musuh sesungguhnya, musuh yang selama ini bersembunyi di balik topeng orang terdekat. Ia tahu ini tidak akan mudah. Rama adalah orang yang cerdik, mampu memanipulasi situasi, dan Bulastri sangat licik, seorang ahli strategi kebohongan. Mereka memiliki uang dan pengaruh yang bisa digunakan untuk melindung diri. Tapi Tiara kini punya satu hal yang lebih berharga, fakta dan bukti yang tak terbantahkan. Sesampainya di rumah, tanpa membuang waktu, Tiara langsung menemui ibunya. Dengan suara bergetar namun jelas dan mantap, ia menceritakan semuanya dari awal hingga akhir, tentang pengkhianatan Rama, konspirasi jahat Bulastri, dan bukti-bukti mengejutkan yang diberikan Mira. Ibunya mendengarkan dengan saksama, sesekali mengelus punggung Tiara, matanya menunjukkan kemarahan yang sama membara atas perlakuan keji terhadap putrinya, namun juga dukungan tak terbatas dan kebanggaan akan kekuatan Tiara. Ini tidak bisa dibiarkan. Nak, ucap ibunya, nadanya tegas dan penuh dukungan. Nama baikmu harus dibersihkan. Kita harus berjuang untuk kebenaran ini. Dukungan ibunya semakin menguatkan tekad Tiara. Ia menghabiskan sisa malam itu dengan meneliti setiap isi flash disk dan amplop. Ia memutar rekaman suara Rama yang sedang berbisik-bisik dengan ibunya tentang
rencana mengakhiri pernikahan, dan alasan yang kuat agar Tiara tidak bisa mencurigai adanya wanita lain. Ia membaca ulang screenshot chat yang menunjukkan Rama mengirimkan bunga, puisi romantis, dan pesan-pesan mesra kepada Vanessa, lengkap dengan foto-foto mereka berdua di tempat-tempat mewah. Ia memeriksa bukti transfer uang dari rekening Bu Lastri kepada nomor rekening yang tidak dikenal, yang Tiara yakini adalah bayaran untuk orang suruhan yang memotretnya di kafe. Semua bukti itu adalah pukulan telak yang memperkuat niat Tiara, menghilangkan keraguan terakhirnya. Aku akan mencari pengacara terbaik, tekad Tiara pada dirinya sendiri, menatap pantulan dirinya di cermin, melihat seorang wanita yang baru lahir dari abu kehancuran. Aku akan membuka semua kebusukan mereka di depan umum. Biar semua orang tahu siapa Rama Putra Wijaya dan Lastri Wijayanti sebenarnya. Mereka tidak akan bisa menari di atas penderitaanku dan bersembunyi di balik topeng kesucian palsu mereka. Tekad itu kini menjadi api yang membimbing setiap langkahnya. Sebuah kompas moral yang menuntunnya. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit yang lalu atau rasa malu yang pernah ia rasakan. Yang ada hanyalah keinginan membara untuk keadilan, untuk membersihkan namanya, dan untuk memastikan bahwa kebenaran akhirnya akan terungkap. Ia harus membuktikan kepada dunia bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia adalah korban dari sebuah intrik keji, dan bahwa Rama beserta ibunya adalah manipulator kejam yang pantas mendapatkan ganjaran setimpal atas perbuatan mereka. Kobaran api kemarahan itu bukan lagi menghancurkan Tiara, melainkan membangkitkannya, memberinya kekuatan luar biasa untuk bangkit dari abu dan menghadapi pertarungan yang berat di hadapannya. Setelah badai emosi yang dahsyat mereda, meninggalkan Tiara dengan sisa-sisa amarah yang membara, ia tahu bahwa kemarahan saja tidak cukup untuk memulihkan kehancuran hidupnya. Ia membutuhkan strategi yang matang, rencana yang cerdik, dan eksekusi yang presisi. Kali ini, ia tidak akan bertindak impulsif seperti saat ia mencoba menjelaskan kebenaran pada Rama yang tertutup. Ia akan bergerak cerdas, terencana, dan dengan kepala dingin. Dukungan tak terbatas dari ibunya, serta bukti-bukti konkret dan tak terbantahkan dari Mira, adalah fondasi awal yang kokoh untuk benteng kebenaran yang akan ia bangun. Pagi harinya, Tiara tidak membuang waktu. Ia segera menghubungi pengacara yang berbeda dari sebelumnya, yang dulu hanya bisa menunjukkan rasa prihatin. Kali ini, ia mencari seorang ahli hukum yang terkenal tegas, berintegritas tinggi, dan memiliki reputasi gemilang dalam kasus-kasus perceraian yang rumit, terutama yang melibatkan fitnah dan manipulasi. Setelah melakukan riset intensif dan mendapatkan rekomendasi kuat, ia menemukan nama Bu Retno, seorang pengacara senior yang dikenal cerdas, tak kenal takut, dan memiliki insting tajam dalam membaca kasus. Dengan langkah mantap yang kini dipenuhi tekad, Tiara mendatangi kantor Bu Retno, membawa serta flash disk dan amplop bukti yang Mira berikan, seolah membawa harta karun yang tak ternilai. Bu Retno adalah wanita parubaya dengan sorot mata tajam dan ekspresi tenang yang memancarkan aura profesionalisme. Rambutnya disanggul rapi, dan ia mengenakan setelan jas yang elegan. Ia mendengarkan Tiara dengan saksama, tanpa memotong sedikit pun, mengamati setiap detail emosi dan kata-kata Tiara. Ketika Tiara selesai bercerita, air mata mengalir, dan ia menunjukkan semua bukti yang ada. Rekaman, screenshot chat, bukti transfer uang. Bu Retno menghela napas, namun di matanya tidak ada keraguan, hanya fokus yang tajam. Ini bukan kasus perceraian biasa, Tiara. Ini adalah kasus pencemaran nama baik, rekayasa hukum, dan penipuan yang sangat serius, kata Bu Retno. Suaranya tenang namun penuh otoritas dan keyakinan. Bukti yang Anda miliki ini sangat kuat, Tiara. Ini bisa membalikkan keadaan sepenuhnya, bahkan mengubah arah kasus perceraian Anda. Mereka tidak hanya menceraikan Anda dengan alasan palsu, tetapi juga secara sengaja menghancurkan reputasi dan martabat Anda di mata hukum dan masyarakat. Tiara mengangguk, matanya berkaca-kaca, merasakan secercah harapan yang sudah lama hilang. Saya hanya ingin keadilan, Bu. Saya ingin nama baik saya bersih kembali. Saya tidak ingin mereka lolos begitu saja setelah semua yang mereka lakukan pada saya dan hidup saya. Bu Retno menatap Tiara dengan simpatik, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Baik, kita akan merencanakan ini dengan sangat matang. Langkah pertama, kita tidak akan langsung membuka semua kartu kita di depan mereka. Itu akan memberi mereka kesempatan untuk mempersiapkan diri dan mungkin menghilangkan jejak. Kita akan mengumpulkan lebih banyak informasi dan menguatkan bukti-bukti ini. Bu Retno kemudian menjelaskan rencana aksinya dengan detail yang terstruktur.
Ia akan meminta timnya untuk melakukan investigasi mendalam, memverifikasi setiap detail yang Mira berikan, dan mencari bukti pendukung lainnya. Mereka akan melacak transfer rekening dari Bu Lastri secara lebih rinci, mencoba mencari tahu identitas fotografer yang disewa, dan mungkin bahkan mencari informasi lebih lanjut tentang hubungan Rama dan Vanessa, termasuk aset-aset Vanessa atau kemungkinan keterlibatan perusahaan. Kita akan mengajukan gugatan balik atas dasar fitnah dan pencemaran nama baik, serta mengajukan banding atas putusan cerai Anda yang didasari bukti palsu. Jelas Bu Retno, nadanya tegas. Tapi sebelum itu, kita perlu memastikan semua bukti kita solid, tak terbantahkan, dan siap untuk dihadirkan di pengadilan. Semakin banyak bukti yang kita miliki, semakin besar peluang kita untuk menang mutlak. Kita juga akan menargetkan konsekuensi yang adil, bukan hanya pembersihan nama Anda, tetapi juga ganti rugi atas kerugian emosional, mental, dan juga kerugian pada potensi karir Anda yang terganggu akibat fitnah ini. Tiara merasa sedikit lega. Akhirnya ada yang percaya padanya, ada yang mau membantunya berjuang hingga akhir. Ia tidak lagi sendirian. Diskusi dengan Bu Retno memberinya gambaran yang jelas tentang jalan yang harus ia tempuh. Ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan melelahkan, sebuah maraton hukum yang menguras tenaga, tetapi ia sudah siap. Ia telah menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Tiara mulai membantu Bu Retno dengan memberikan detail-detail kecil yang ia ingat, tentang kebiasaan Rama, lingkaran pertemanan Bu Lastri, atau bahkan jadwal Vanessa yang mungkin ia ketahui dari obrolan Rama dulu. Ia juga meminta Mira untuk bersedia menjadi saksi jika diperlukan di persidangan, yang disetujui Mira dengan berat hati namun penuh tekad untuk menebus kesalahannya dan menegakkan kebenaran. Tekad Tiara semakin membara. Setiap langkah yang ia ambil, setiap informasi yang ia berikan, adalah bagian dari usahanya untuk memulihkan kehidupannya yang hancur. Ia tidak lagi melihat Rama dan Bu Lastri sebagai sosok yang ia cintai atau hormati, melainkan sebagai target yang harus ia hadapi dengan segala cara yang legal dan adil. Perang belum berakhir. Ini baru permulaan dari sebuah babak baru di mana Tiara tidak akan lagi menjadi korban, melainkan seorang pejuang kebenaran. Setelah Bu Retno dan timnya mulai bergerak, Tiara merasakan sedikit ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak badai ini dimulai. Rasanya seperti memegang seutas tali harapan di tengah samudra badai. Ia tahu proses ini akan panjang, berliku, dan menguras tenaga. Tetapi setidaknya ia tidak lagi berjuang sendirian dalam kegelapan. Strategi Bu Retno adalah mengumpulkan bukti sebanyak mungkin dan memverifikasinya secara menyeluruh sebelum melakukan langkah hukum yang besar. Namun, Bu Retno juga menyarankan agar Tiara mulai memberikan sinyal halus kepada Rama dan Bu Lastri. Sinyal bahwa ia tidak akan diam, bahwa ia tahu, dan bahwa permainan mereka sudah berakhir. Kesempatan untuk memberikan sinyal itu datang dalam bentuk undangan makan malam keluarga yang mendadak. Adik Rama, Citra, menghubungi Tiara dan mengajaknya makan malam bersama di rumah orang tua mereka. Citra tampaknya tidak tahu apa-apa tentang drama di balik perceraian kakaknya. Ia hanya mengira Rama dan Tiara sedang ada masalah rumah tangga biasa yang lumrah terjadi pada pasangan suami istri. Tiara sempat ragu dan ingin menolak, tetapi Bu Retno menyarankan untuk datang. Ini kesempatanmu untuk mengamati reaksi mereka, Tiara. Dan mungkin, untuk memberikan petunjuk kecil, sebuah peringatan dini, ujarnya. Malam itu, Tiara datang ke rumah mertuanya, tempat yang dulunya ia anggap rumah kedua, tempat ia menumpahkan kasih sayang dan berbagi kebahagiaan. Kini, tempat itu terasa asing, dingin, dan penuh jebakan, seolah setiap sudut menyimpan racun. Suasana makan malam terasa sangat canggung, tegang, dan dingin. Rama bersikap dingin, seperti biasa, hanya berbicara jika ditanya dan menghindari kontak mata dengan Tiara. Bu Lastri berusaha keras menampilkan wajah ramah palsu. Senyumnya terasa kaku, sesekali melontarkan komentar manis yang terasa menusuk dan penuh sindiran. Citra, di sisi lain, berusaha keras mencairkan suasana dengan berbagai topik ringan. Meskipun ia tampak bingung dan tidak nyaman dengan aura tegang yang menyelimuti kakaknya dan Tiara. Saat hidangan penutup, sebuah kue tart blueberry favorit Rama disajikan. Tiara melihat Bu Lastri mengeluarkan ponselnya dengan gerakan yang disengaja dan flamboyan, seolah ingin memamerkan sesuatu. Sebuah senyum tipis, penuh kemenangan, terlukis di bibir wanita paruh baya itu. Lalu, dengan sengaja, ia mengeraskan volume suaranya saat berbicara kepada Rama. "Oh, ini Rama. Lihat, Vanessa baru saja mengirimkan foto-foto perjalanannya. Indah sekali, ya?
Dia baru pulang dari Paris. Dia bilang ingin sekali ke Santorini selanjutnya. Tiara tahu ini adalah sindiran yang sengaja dilontarkan Bu Lastri, sebuah usaha untuk memamerkan kemenangan mereka dan memicu rasa sakit Tiara. Bu Lastri bahkan melirik Tiara dengan tatapan penuh kepuasan dan ejekan, seolah menanti reaksinya. Rama hanya diam, pura-pura fokus pada makanannya. Meskipun Tiara bisa melihat ia sedikit tersenyum mendengar nama Vanessa dan menyebutkan tempat liburan impian itu. Tiara mengambil napas dalam-dalam, menahan gejolak emosi yang ingin meledak di dadanya. Ini adalah momennya, kesempatan emas yang diberikan takdir. Ia tersenyum, senyum yang tidak sampai ke mata, senyum dingin yang mematikan, lalu berbicara dengan nada yang tenang, datar, namun sangat jelas, cukup keras agar semua orang di meja itu, terutama Rama dan Bu Lastri, bisa mendengar dengan jelas setiap katanya. Oh, Vanessa? Paris? Bukankah itu yang kalian berdua bicarakan di rekaman yang saya dengar tempo hari, Bu? Tentang rencana honeymoon masa depan dan bagaimana perjalanan itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk merayakan kebebasan kalian berdua setelah semua masalah selesai. Ruangan itu mendadak hening total. Keheningan yang begitu pekat sehingga suara napas pun terdengar keras. Sendok yang dipegang Rama jatuh dengan suara kling yang nyaring ke piringnya, memecah keheningan. Wajahnya yang semula tenang kini memucat pasi, darah seolah mengering dari wajahnya. Bu Lastri, yang tadinya tersenyum lebar penuh kemenangan, kini terdiam membeku, matanya membelalak tak percaya. Ekspresinya berubah drastis dari puas dan angkuh menjadi panik, takut, dan marah dalam sekejap. Citra menatap Tiara, Rama, dan ibunya secara bergantian dengan kebingungan yang nyata, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apa maksudmu, Tiara? Tanya Bu Lastri. Suaranya tercekat dan bergetar, berusaha menguasai diri, namun ia tampak sangat gelisah. Tiara menatap lurus ke mata Bu Lastri, tanpa gentar sedikit pun, tatapannya dingin dan tajam. Saya rasa Anda mengerti dengan jelas maksud saya, Bu. Ada banyak hal yang saya dengar dan saya ketahui dari rekaman-rekaman itu. Termasuk rencana Anda berdua untuk memfitnah saya dengan tuduhan perselingkuhan itu, agar Rama bisa bebas menikah dengan Vanessa tanpa masalah dan tanpa kecurigaan publik. Wajah Rama kini sepucat mayat. Ia bangkit dari kursinya dengan sangat cepat, seolah ingin melarikan diri dari kenyataan pahit itu. Namun tubuhnya kaku, tertahan oleh tatapan Tiara yang menusuk. Bu Lastri juga terlihat sangat gelisah. Air mukanya menunjukkan ketakutan, amarah, dan kekalahan yang bercampur aduk. Skenario yang mereka bangun dengan susah payah, setiap intrik dan kebohongan yang telah mereka rajut, kini mulai runtuh satu persatu di hadapan Tiara. Konfrontasi tak langsung ini memang tidak menghasilkan pengakuan langsung dari mulut mereka. Namun, reaksi mereka sangat jelas dan tak terbantahkan. Kengerian dan kepanikan di mata mereka adalah validasi atas semua bukti yang Tiara miliki. Mereka tahu Tiara tidak lagi bodoh. Ia tidak lagi buta. Ia tahu kebenaran busuk di balik semua ini. Ini hanyalah permulaan. Perang kebenaran telah dimulai. Ketenangan sesaat di meja makan malam itu hancur berkeping-keping. Setelah Tiara melontarkan bom kata-katanya yang menusuk, suasana menjadi beku, terisi oleh ketegangan yang pekat. Rama dan Bu Lastri, yang semula tampak menguasai keadaan dengan topeng kesedihan palsu mereka, kini terlihat limbung, wajah mereka memucat pasi seperti kertas. Citra, yang menyaksikan semua itu, hanya bisa menatap mereka bertiga dengan pandangan tidak mengerti dan bingung, mencoba merangkai potongan percakapan yang begitu membingungkan dan penuh misteri. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, apalagi meminta maaf, Tiara bangkit dari kursinya dengan gerakan anggun namun penuh kekuatan. Ia tidak ingin lagi menghabiskan waktu sedetik pun di tempat yang penuh kepalsuan dan intrik busuk itu. Saya rasa urusan saya sudah selesai di sini, katanya dingin. Suaranya mantap dan tanpa getar sedikit pun. Ia melirik Rama dan Bu Lastri satu persatu, tatapannya penuh peringatan dan api balas dendam yang membara. Sampai jumpa di pengadilan. Kita akan lihat siapa yang tertawa terakhir. Tiara berbalik dan melangkah keluar dengan kepala terangkat tinggi, meninggalkan keheningan yang tegang dan dua wajah yang ketakutan di belakangnya. Ia tahu, kata-katanya sudah menancap dalam pikiran mereka, seperti belati yang menusuk ke jantung. Keesokan harinya, seperti yang sudah diperkirakan Bu Retno, badai balasan dari pihak Rama mulai datang, menghantam Tiara dari berbagai arah. Pertama, Tiara menerima email resmi dari pengacara Rama,
berisi peringatan keras agar tidak menyebarkan fitnah, isu-isu pribadi, atau mencampuri urusan pribadi Rama dan keluarganya, dengan ancaman tuntutan balik yang berat atas pencemaran nama baik. Mereka jelas panik dan berusaha membungkam Tiara sebelum kebenaran terungkap luas. Tidak hanya itu, Tiara juga merasakan tekanan di dunia profesionalnya. Beberapa proyek desain besar yang sedang ia tangani, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak oleh klien dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal. Satu klien bahkan mengatakan terang-terangan bahwa ia mendengar rumor tidak sedap tentang Tiara, tentang masalah personal yang bisa merusak citra proyek. Jelas sekali bahwa Bu Lastri atau Rama sedang menyebarkan isu negatif dan fitnah di lingkaran profesional Tiara untuk merusak reputasi dan karirnya. Meskipun merasa sangat terpukul dan terluka secara emosional, Tiara tidak gentar. Ia langsung menghubungi Bu Retno, menceritakan semua tekanan yang ia alami, termasuk email ancaman dan pembatalan proyek. Ini adalah bagian dari strategi kotor mereka untuk melemahkanmu, Tiara, kata Bu Retno tenang. Suaranya penuh keyakinan dan profesionalisme. Mereka takut. Jangan khawatir, kita sudah antisipasi hal ini. Untuk email dari pengacara mereka, biar saya yang tangani. Kita akan kirim balasan yang tegas, mengingatkan mereka bahwa kita punya bukti kuat dan tidak akan gentar menghadapi ancaman mereka. Bu Retno juga menyarankan Tiara untuk tidak menanggapi rumor di luar. Biarkan saja mereka berbicara. Membalas rumor hanya akan membuang tenagamu. Nanti, di pengadilan, kebenaran akan berbicara jauh lebih keras dan mematikan daripada rumor apapun yang mereka sebarkan. Tiara mengikuti setiap instruksi Bu Retno dengan disiplin. Ia membalas email pembatalan proyek dengan profesional, menanyakan alasan yang jelas, dan meminta kompensasi jika ada klausul dalam kontraknya. Untuk rumor, ia berusaha bersikap acuh tak acuh di depan publik, meskipun dalam hati ia sangat terluka dan merasa dilecehkan. Ia fokus pada persiapan persidangan selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Tiara menerima kabar baik dari Bu Retno. Kita sudah mengajukan banding atas putusan cerai, Tiara, berdasarkan bukti-bukti baru yang kita miliki. Dan kita juga sudah mengajukan gugatan balik atas dasar fitnah dan pencemaran nama baik. Bukti-bukti yang kamu punya, ditambah investigasi tim saya, sangat kuat. Kita akan menggunakan semua ini untuk membersihkan namamu di mata hukum dan publik, serta menuntut keadilan yang setimpal atas semua kerugian yang kamu alami. Mendengar kabar itu, Tiara merasakan gelombang kekuatan baru yang luar biasa. Ini bukan lagi sekadar mempertahankan diri atau membela diri, ini adalah serangan balik yang terencana dan strategis. Ia sudah siap untuk pertarungan ini. Ia tahu Rama dan Bu Lastri tidak akan tinggal diam dan akan terus mencoba menghancurkannya, tetapi ia juga tidak akan mundur selangkah pun. Api kemarahan dan tekad yang membara di dadanya kini telah berubah menjadi perisai yang kokoh dan pedang yang tajam. Tiara siap menghadapi badai balik itu, dan ia akan memastikan kebenaran akan terungkap, seberapapun sulit dan menyakitkan prosesnya. Persidangan banding dan gugatan balik yang diajukan Tiara berjalan dengan sangat intens dan penuh drama. Bu Retno benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai pengacara handal. Ia secara sistematis dan tanpa ampun membongkar setiap kebohongan yang dibangun oleh Rama dan Bu Lastri. Dengan bukti-bukti valid dari Mira, rekaman suara, screenshot chat, dan bukti transfer uang, serta hasil investigasi tim Bu Retno, kebenaran mulai terkuak satu persatu di ruang sidang. Mira, meski terlihat gugup, memberikan kesaksian yang kuat. Ia menceritakan detail tentang perselingkuhan Rama dan Vanessa, serta bagaimana Bu Lastri secara aktif terlibat dalam rencana memfitnah Tiara. Kesaksiannya, ditambah bukti-bukti pendukung, membuat wajah Rama dan Bu Lastri semakin pucat. Mereka berusaha menyangkal, bahkan menuduh Mira berbohong, tetapi Bu Retno selalu memiliki sanggahan yang lebih tajam dan bukti yang lebih kuat. Puncaknya, rekaman suara percakapan antara Rama dan Bu Lastri diputar di ruang sidang. Suara mereka jelas, membahas bagaimana cara memisahkan Rama dari Tiara dengan alasan yang masuk akal dan tidak merusak reputasi Rama. Bahkan menyinggung tentang investasi Vanessa yang akan masuk ke perusahaan. Seluruh ruangan terdiam. Hakim tampak terkejut. Rama dan Bu Lastri menunduk, tidak berani menatap siapapun. Wajah Rama terlihat hancur. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan rasa bersalahnya. Bu Lastri, yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak seperti patung, air mukanya menunjukkan kekalahan total. Tuduhan perselingkuhan yang semula dilemparkan kepada Tiara,
kini berbalik menghantam Rama dengan telak. Setelah melalui beberapa kali persidangan yang melelahkan, tiba saatnya putusan final dibacakan. Ruang sidang dipenuhi oleh awak media yang sudah menunggu-nunggu hasil kasus ini. Karena berita tentang drama perceraian pengusaha dan tuduhan fitnah sudah menjadi konsumsi publik. Hakim menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti baru yang sangat kuat, persidangan sebelumnya telah cacat dan putusan cerai Tiara Adhisti dinyatakan batal demi hukum. Lebih lanjut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Rama Putra Wijaya dan Lastri Wijayanti terbukti bersalah atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Tiara Adhisti. Mereka diwajibkan untuk membayar sejumlah kompensasi yang besar kepada Tiara atas kerugian material dan imaterial yang telah ia alami. Selain itu, Rama juga diperintahkan untuk segera mengurus proses perceraian baru, dengan Rama sebagai pihak yang mengajukan, dan alasan perceraian harus disebutkan sebagai ketidakcocokan atau keretakan yang tidak dapat diperbaiki, tanpa menyebutkan nama Tiara terkait perselingkuhan. Palu hakim diketuk. Kemenangan mutlak berada di tangan Tiara. Air mata Tiara tumpah. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata lega, kelegaan yang luar biasa. Namanya telah dibersihkan. Keadilan telah ditegakkan. Tiara keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak, dikelilingi oleh wartawan. Bu Retno mendampinginya dengan senyum bangga. Rama dan Bu Lastri terlihat keluar dari sisi lain, menghindari sorotan kamera. Wajah mereka terlihat putus asa dan malu. Tiara memberikan pernyataan singkat kepada media, didampingi Bu Retno. Hari ini, kebenaran telah terungkap. Saya bersyukur keadilan telah ditegakkan. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya integritas dan kejujuran. Saya berharap tidak ada lagi orang yang mengalami apa yang saya alami. Dengan kemenangan ini, Tiara mendapatkan kembali bukan hanya nama baiknya, tetapi juga kekuatan dan harga dirinya. Ia kini bebas, lepas dari ikatan pernikahan yang penuh kebohongan. Masa depannya, yang dulu terasa gelap, kini tampak cerah. Ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah. Namun ia telah melewati badai terburuk. Ia akan memulai lembaran baru, dengan pelajaran berharga tentang kekuatan, ketahanan, dan pentingnya berjuang untuk kebenaran. Tiara Adhisti, yang sempat hancur, kini bangkit kembali, siap merajut kehidupannya sendiri.